Bab 231 Susunan Besar Seinan Kimen, Wu. Suara iblis yang sepertinya datang dari neraka bergema dengan sia-sia di dunia ini. Segera, banyak orang ngeri melihat monster yang sangat menakutkan perlahan merangkak keluar dari reruntuhan menara yang terbakar. Monster itu tinggi, dan kulit di tubuhnya busuk semua. Kulit busuk itu dipenuhi dengan air mayat berbau kuning, dan bau busuk meresap dari tubuhnya. Tatapan itu benar-benar menjijikkan dan menakutkan. Pada saat monster itu keluar dari reruntuhan menara yang terbakar, energi iblis yang mengerikan naik ke langit, dan seluruh dunia menjadi gelap dalam sekejap, seluruh dunia penuh dengan kekacauan. Siulan hantu yang melengking terdengar lagi, menyebabkan seluruh dunia misterius menjadi kacau balau. Monster itu mengeluarkan bau busuk, tubuhnya berubah menjadi cahaya kuning, dan naik ke langit dan muncul di depan semua orang. Mendengar hantu melengking monster itu bersiul, kulit kepala semua orang tidak bisa menahan perasaan mati rasa, dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah langsung dikejutkan oleh siulan hantu monster itu untuk sementara waktu. Monster itu sangat menakutkan, meskipun ada beberapa orang suci yang bertarung, tetapi di depan monster itu, semua orang yang hadir merasakan aura yang sangat berbahaya. Di dalam alam Sein Nang Xuan, kegelapan menyelimuti seluruh dunia, angin berawan berdesir, awan iblis melonjak, dan energi iblis tak berujung memenuhi langit. Nafas kematian, seperti air sungai yang mengalir, kuat dan bergelombang di bagian langit dan bumi ini. Berapa tahun telah berlalu, saya tidak pernah membayangkan hari ketika Raja Zombie saya yang tak terkalahkan akan melihat matahari lagi. Sebuah suara yang dalam raung seperti lolongan hantu, menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Raja mayat yang tak terkalahkan, melihat monster yang menakutkan itu, semua orang yang hadir sangat ketakutan. Beberapa pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua dengan beberapa pengetahuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, dengan suara yang kuat dalam suara mereka. Monster di depan semua orang adalah zombie, dan itu adalah Raja Zombie, keberadaan menakutkan yang hampir tak terkalahkan. Itu disebut Raja Mayat tak terkalahkan. Di zaman kuno, Raja Mayat tak terkalahkan adalah mimpi buruk orang. Selama itu muncul, itu akan membawa kematian dan ketakutan. Saat itu, nama Raja Mayat yang tak terkalahkan adalah Megatron Three Realms and Six Paths. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Mayat tak terkalahkan tiba-tiba menghilang dari benua kejadian Ki. Dengan berlalunya waktu, orang-orang secara bertahap melupakannya. Siapa yang mengira bahwa Raja Mayat yang tak terkalahkan, yang telah menghilang selama 10.000 tahun, tiba-tiba muncul di Sengnan Xuanji. Aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah 10.000 tahun, seseorang masih akan mengingatku. Mendengar seruan semua orang, Raja Mayat yang tak terkalahkan perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya ilahi yang menggetarkan jiwa keluar dari matanya, dan perlahan menyapu kerumunan, dengan cukup setuju berkata, "Kekuatanmu tidak lemah, suatu kehormatan bagimu untuk bertemu denganku. Mulai sekarang, aku akan memimpinmu untuk menghidupkan kembali reputasiku sebagai Raja Zombie yang tak terkalahkan." Semuanya lari mendengar ini, ekspresi semua orang berubah secara drastis, dan seseorang di antara kerumunan berteriak, dan banyak pria kuat melarikan diri ke segala arah. Melihat semua orang melarikan diri, Raja Mayat tak terkalahkan perlahan mengangkat telapak tangan kanan yang penuh dengan air mayat busuk, dan kemudian, dengan cengkeraman tiba-tiba, ruang 100 mil jauhnya tiba-tiba berfluktuasi, dan penghalang ruang yang memancarkan bau busuk sia-sia muncul, dan melawan semua orang yang mencoba melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, Raja Mayat tak terkalahkan benar-benar memblokir dunia kecil ini. Beberapa orang dengan mentalitas kebetulan bergegas menuju penghalang ruang. Namun, saat orang-orang itu menyentuh penghalang ruang angkasa, pemandangan yang mengerikan terjadi. Saya melihat tubuh orang-orang itu membusuk dengan cepat, hanya beberapa napas. Waktu, seseorang yang awalnya hidup, ternyata benar-benar busuk. Pada saat yang sama dengan tubuh yang membusuk, nafas kehidupan di dalam tubuh dengan cepat hilang, digantikan oleh nafas kematian yang tebal. Dengan cara itu persis sama dengan zombie biasa, dan hanya dalam beberapa kedipan mata, seseorang yang hidup dan sehat berubah menjadi zombie. Melihat adegan ini, semua orang sangat ketakutan dan ketakutan. Yang terlemah dari orang-orang itu juga adalah pembangkit tenaga listrik Douzun. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat Douzun ini berubah menjadi zombie di depan mereka. Bisa dibayangkan bahwa adegan ini akan memiliki dampak yang kuat pada semua orang. Beberapa pembangkit tenaga listrik Douzeng yang hadir dengan tergesa-gesa memobilisasi ki pertempuran yang kuat, mencoba merobek ruang untuk melarikan diri, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat merobek ruang di depan mereka. Tampaknya Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak hanya memblokir dunia ini, tetapi bahkan ruang pun terpenjara olehnya. "Apa-apaan kamu?" Melihat Raja Mayat yang tak terkalahkan yang menakutkan, Zhuge Qingyun berteriak dengan marah. Melangkah ke udara, segera memegang Divine Zhuge Crossbow di tangannya, dan perlahan menarik Divine Zhuge Crossbow menjauh lagi. Zhuge Qingyun menarik panah ilahi di tangannya ke keadaan bulan purnama,
dan energi antara langit dan bumi dengan panik berkumpul ke arahnya dan panah ilahi Zuge, dan sinar cahaya yang menyilaukan terus menyebar. Pada saat ini, Zuge Qingyun sangat kuat sehingga dia mendominasi dunia. Pergi ke neraka, teriak Zuge Qingyun. Tangan kanannya mengendur, dan panah hitam panjang itu tiba-tiba berubah menjadi tenda hitam yang ganas, membawa sebuah energi kuda itu seperti hukuman dewa, dan melesat ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan. Kecepatan panah panjang hitam sangat cepat, dan dalam sekejap, panah itu meluncur melalui kekosongan dan menembak di depan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Cahaya hitam melonjak, momentumnya mengerikan, dan angin kencang yang menakutkan melonjak menuju Raja Mayat yang tak terkalahkan. Melihat cahaya hitam yang memancar darinya, mata Raja Mayat yang tak terkalahkan itu juga sangat menang, dan satu demi satu cahaya biru yang mendebarkan keluar dari pupilnya, telapak tangan yang penuh dengan air mayat busuk tiba-tiba terangkat, dan kemudian ditampar dengan marah. Ledakan, ada ledakan keras, dan telapak tangan Raja Mayat yang tak terkalahkan menamparkan langsung panah-panah Dewa Zuge, dan angin yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar. Panah hitam panjang yang membawa energi menakutkan ditampar oleh telapak Raja Mayat yang tak terkalahkan, dan segera jatuh seperti meteor. Dengan ledakan keras, panah hitam panjang itu menabrak gunung, langsung mengguncang gunung menjadi bubuk. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut, dan wajah semua orang penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Zuge Qingyun adalah santo petarung sejati di puncak. Kekuatan panah-panah Dewa Zuge yang dipicu olehnya sangat menakutkan. Semua orang tahu dengan jelas, kekuatan panah itu bisa disebut menghancurkan dunia. Namun, panah yang menakutkan seperti itu, di depan Raja Mayat yang tak terkalahkan, tampak rentan, dan langsung ditampar oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan dan terbang keluar. Raja Mayat yang tak terkalahkan benar-benar mengerikan. Di depan Raja Mayat yang tak terkalahkan yang menakutkan, semua orang merasakan ketidakberdayaan. Jangan panik, pada saat ini, kita semua harus bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Jika tidak, kita semua akan diubah menjadi zombie oleh Raja Mayat tak terkalahkan. Raja Mayat tak terkalahkan baru saja membuka segel, dan kekuatan kita telah belum pulih sepenuhnya. Ayo kita semua pergi bersama. Pasti bisa mengalahkannya. Melihat semua orang merasa sangat panik, Taiyun segera berteriak kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Taiyun, semua orang mengangguk serempak. Pada saat ini, semua orang yang hadir tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka bertarung bersama, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pembentukan Sein Nankimen, Taiyun tiba-tiba berteriak, dan memimpin dalam menyapu ke udara, menghadapi mayat Raja Yaokong yang tak terkalahkan. Mendengar teriakan Taiyun, banyak tetua dan mentor dari Universitas Sengnan semuanya tersapu dan berdiri tersebar di posisi aneh di udara, samar-samar mengelilingi Raja Mayat yang tak terkalahkan di tengah. Saat kerumunan tersebar dan berdiri di udara, setiap orang dengan cepat mengubah satu set segel yang aneh dan rumit, tetapi segel yang berubah di tangan setiap orang berbeda. Dalam waktu singkat, segel di tangan semua orang telah terbentuk, dan kemudian, segel di tangan semua orang berubah menjadi segel cahaya besar dan melesat ke langit. Banyak segel cahaya berkumpul di satu tempat seperti sungai yang mengalir ke laut, dan kemudian, banyak segel cahaya perlahan bergabung bersama. Dengan perpaduan segel cahaya, segel gosip yang sangat besar dengan cepat terbentuk di langit seolah menutupi langit dan bumi. Segel gosip sangat besar, menutupi langit dan tanah, meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, hanya menyelimuti Raja Mayat yang tak terkalahkan. Paksaan energi yang sangat menakutkan terus meresap dari segel gosip. Di bawah tekanan energi yang menakutkan itu, bahkan Dou Seng yang kuat pun merasa sedikit ketakutan. Arai besar Kimen itu benar-benar menakutkan, dan perguruan tinggi Sengnan layak menjadi salah satu dari 4 perguruan tinggi besar di benua Genesis Qi. Dengan formasi besar Kimen ini saja, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Dou Seng biasa jatuh ke dalam formasi, dia mungkin hanya akan jatuh. Terlebih lagi, area besar Kimen ini didorong oleh lusinan pembangkit tenaga listrik Dou Seng, termasuk puncak Dou Seng dan Dou Seng tingkat 6. Sejak itu, kekuatan area besar Sein Nan Kimen bahkan lebih kuat. Ini sangat menakutkan. Bahkan jika Zuge Qingyun adalah santo pertempuran puncak, jika dia jatuh ke dalam formasi Kimen, saya khawatir akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Segel gosip menutupi langit dan bumi, dan perlahan-lahan berputar antara langit dan bumi, dan aura yang mendekati kehancuran terus-menerus melambai keluar dari segel gosip. Riak energi yang menakutkan sangat kuat dan bergelombang. Sinar cahaya yang menyilaukan terus memancar dari segel gosip seperti matahari yang terik, menghilangkan energi kematian dari awan iblis di langit, membuat dunia yang semula gelap menjadi cerah kembali seperti siang hari. Arai Agung Sein Nan Kimen, buka, Taiyun berteriak keras, dan beberapa orang lain segera bergerak ketika mereka mendengar suara itu. Satu demi satu gelombang energi terang berubah menjadi sinar cahaya, mengalir ke segel gosip. Pada saat ini, gosip di langit tiba-tiba berubah seperti roda angin, dan berputar lebih cepat dan lebih cepat. Saat jejak gosip berubah,
jejak cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung energi menakutkan meledak ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan di bawah. Boom, 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 di dalam Kimen Grid Array, gemuruh-gemuruh terus bergema, dan jejak cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan deras jejak cahaya, dihancurkan terus-menerus, dan membombardir Raja Mayat yang tak terkalahkan dengan ganas. Riak energi yang menakutkan melonjak di Kimen Grid Array, menyebabkan ruang di dalam Kimen Grid Array runtuh terus-menerus, mengungkapkan sebuah kekosongan hitam pekat, sidik jari energi yang mempesona, seperti hujan cahaya, ditembak jatuh dari cetakan gosip secara berlebihan. Kecemerlangan energi yang mempesona benar-benar menelan Raja Mayat yang tak terkalahkan, dan ada ledakan gemuruh di udara. Mayat Raja yang tak terkalahkan meraung, telapak tangannya terbanting ke udara, dan telapak tangan yang ganas dengan bau tengik meledak ke atas. Dengan ledakan keras, Raja Mayat yang tak terkalahkan membanting cetakan gosip di atas kepalanya dengan telapak tangannya, menyebabkan cetakan gosip sedikit bergetar, dan di bawah daya tarik cetakan gosip, tubuh banyak pembangkit tenaga listrik Akademi Sengnan juga sedikit bergetar. Boom, 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 satu telapak tangan ditembak, telapak tangan kedua dari Raja Mayat tak terkalahkan ditembak segera, diikuti oleh telapak tangan ketiga, telapak tangan keempat, telapak tangan kelima, satu demi satu, telapak tangan yang kuat terus-menerus dibombardir oleh Raja Mayat tak terkalahkan. Di bawah pemboman telapak tangan menakutkan Raja Mayat tak terkalahkan, segel gosip bergetar hebat, dan cahaya dengan cepat meredup, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Sosok tinggi dari Raja Mayat yang tak terkalahkan melangkah ke udara dan muncul tepat di bawah cetakan gosip, dengan cetakan cahaya terang, dan semburan energi meledak terus-menerus di atasnya. Di bawah mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, Raja Mayat tak terkalahkan mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian menghancurkan dengan pukulan tirani. Ledakan, ditemani oleh suara keras yang tak tertandingi, segel gosip di langit meledak, kecemerlangan energi yang menyilaukan tergagap di mana-mana, dan energi yang menakutkan riak ke segala arah. Badai energi yang luar biasa tiba-tiba terbentuk antara langit dan bumi. Ruang di dalam Kimen Grid Array benar-benar hancur hampir dalam sekejap, dan banyak puncak di bawahnya juga hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Cum klep-klep, ledakan Kimen Grid Array. Banyak orang kuat dari Universitas Sengnan juga ditarik, dan tubuh mereka bergetar, wajahnya langsung menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa ngeri dan ketakutan yang tak tertandingi. Raja Mayat yang tak terkalahkan itu benar-benar menakutkan. Betapa menakutkannya kekuatan arai besar Kimen barusan, tapi arai besar Kimen yang menakutkan. Kan, pengeboman liarnya berhasil, tidak menyebabkan banyak kerusakan substansial untuk itu. Pada saat pembangkit tenaga listrik Universitas Sengnan mundur, pembangkit tenaga listrik dari 3 keluarga besar segera mengerumuni dan mengepung Raja Mayat yang tak terkalahkan. Zhuge Qingyun, Liu Yuecheng, dan Luozi berdiri di 3 arah, membentuk tren seperti tanduk, mengelilingi Raja Mayat yang tak terkalahkan di tengah. Panah ilahi di tangan Zhuge Qingyun perlahan terbuka lagi, dan energi antara langit dan bumi melonjak ke arahnya dengan cepat. Pada saat ini, dia seperti dewa, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, auranya mengerikan, dan dia memandang rendah dunia. Sinar cahaya terang terus-menerus meletus dari Gat Zhuge Crossbow, menerangi seluruh dunia. Zhuge Qingyun mengendurkan telapak tangannya, dan panah hitam panjang segera menembus kekosongan dan menembak ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan. Kong Mingyin, pada saat panah panjang ditembakkan, segel di tangan Zhuge Qingyun berubah dengan cepat, dan jejak telapak tangan yang mempesona terbentuk dengan cepat di telapak tangannya. Setelah itu, dia menembak telapak tangan tirani, dan cetakan telapak tangan yang mempesona di tangannya segera keluar. Jejak telapak tangan terbang keluar dari tangannya dan dengan cepat tumbuh dalam ukuran di kehampaan, dan dalam sekejap, itu melonjak menjadi 100 zang yang sangat besar. Kemudian, cetakan telapak tangan yang cerah secara langsung menghancurkan kehampaan, dan menamparkan ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan dengan kekuatan menghancurkan Gulaxiu. Ledakan, ada 2 suara keras yang memekakkan telinga berturut-turut. Yang pertama adalah suara keras yang disebabkan oleh panah Dewa Zhuge, dan yang kedua adalah suara keras yang disebabkan oleh Kong Mingyin. Ketika panah-panah Zhuge Gat ditembak di depan Raja Mayat yang tak terkalahkan, cahaya hitam pada tubuh panah tiba-tiba memenangkan kemenangan besar, dan fluktuasi energi yang mengerikan sangat kuat dan perkasa, dan melahap Raja Mayat yang tak terkalahkan. Seorang junior kecil, berani begitu lancang, siulan hantu yang sangat tidak menyenangkan terdengar. Raja Mayat yang tak terkalahkan sangat marah, dan Zhuge Qingyun dan yang lainnya benar-benar membuat marah tiran brutal kuno ini. Raja Mayat yang tak terkalahkan mengambil langkah maju, dan air mayat busuk di tubuhnya, bercampur dengan energi menakutkan yang tak terlukiskan, memercik kemana-mana. Di bawah dorongan kekuatan Raja Mayat yang tak terkalahkan, setiap tetes air mayat adalah senjata pembunuhan yang tak terkalahkan, dan setetes kecil air mayat sudah cukup untuk membuka gunung dan memecahkan batu.
Energi tak tertandingi yang dibawa oleh panah Dewa Zuge dan energi mengerikan yang terkandung dalam air mayat bertabrakan dengan keras di langit. Dengan ledakan keras, kedua belah pihak saling melahap, dan di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, panah-panah Zugegat dengan cepat meredup, dan kemudian terkorosi oleh mayat dan air busuk, mengubahnya menjadi tembaga bekas dan besi busuk. Sebagai tembaga tua dan besi busuk, panah otomatis Zugegat tidak bisa lagi menahan energi mengerikan di udara. Dengan ledakan, panah Zugegat meledak menjadi bubuk dan perlahan menghilang di udara. Namun, saat ini, Kong Mingyin, Zuge Qingyun difoto dengan kekuatan menghancurkan langit. Energi menakutkan berfluktuasi dengan kuat, dan cahaya menyilaukan bersinar ke segala arah. Di bawah tatapan banyak orang, cetakan telapak tangan yang mempesona menamparkan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Pukul, orang yang tak terhitung jumlahnya menatap langit yang mempesona untuk sesaat, di mana cahaya yang menyilaukan benar-benar menelan sosok tinggi Raja Mayat yang tak terkalahkan. Semua orang benar-benar kehilangan pandangan tentang Raja Mayat yang tak terkalahkan. Tetapi melihat situasinya sekarang, tanda cahaya terang seharusnya mengenai Raja Mayat yang tak terkalahkan. Bahkan jika Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak mati, dia pasti masih memiliki luka tertentu. Lentera Kongming, pada saat Kong Mingyin dipukul, Zuge Qingyun tidak menghentikan gerakannya. Satu set segel misterius berubah lagi. Selama perubahan segel, lampu indah kecil memancarkan cahaya putih redup. Tangan perlahan muncul. Lampu putih kecil hanya seukuran telapak tangan, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dan semburan aura seperti kehancuran terus menembus dari lampu putih kecil. Raja Mayat yang tak terkalahkan, pergi ke neraka. Zuge Qingyun berteriak dengan tajam, dan lampu kecil di tangannya langsung meledak. Cahaya kecil melintas di langit dan menembak ke cahaya terang di langit. Ledakan keras terdengar lagi, dan seluruh dunia juga bergetar hebat. Lentera Kongming meledak ke langit dengan cahaya yang menyilaukan, dan badai energi yang mengerikan mengamuk liar di langit. Dalam waktu singkat, Zuge Qingyun terus-menerus menampilkan 3 aksi dari keluarga Zuge, Zuge Divine Crossbow, Kong Mingyin, dan Kong Ming Lantern. 3 aksi ini diselesaikan dalam sekali jalan, dan ditampilkan oleh Zuge Qingyun. Mereka sangat kuat dan kuat. Meskipun tampilan ketiga aksi ini telah menghabiskan banyak energi dendam dan kekuatan sumber Zuge Qingyun, efek yang diperoleh cukup bagus. Setidaknya telah menyerang Raja Mayat yang tak terkalahkan secara langsung. Bahkan jika Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak hancur berkeping-keping, saya khawatir dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, ketika pikiran ini muncul di hatinya, tiba-tiba ada raungan kemarahan di langit, dan segera, hantu tinggi bergegas keluar dari cahaya yang menyilaukan. Kecepatan Raja Mayat yang tak terkalahkan sangat cepat. Dalam sekejap, dia langsung melintasi kekosongan dan datang ke Zuge Qingyun. Kemudian dia meninju ke depan dan menabrak ke depan. Bau tengik memenuhi udara, perkasa, seperti sungai yang bergulir, seperti sungai bergelombang menuju Zuge Qingyun. Melihat sosok tinggi yang bergegas ke arahnya, Zuge Qingyun benar-benar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Mayat yang tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan ini terlalu menakutkan. Itu hanya tak terkalahkan dan menakutkan. Ada. Sementara dia terkejut, dia buru-buru mundur. Pada saat ini, energi kuat Raja Mayat yang tak terkalahkan sudah melonjak. Dalam situasi terakhir, Zuge Qingyun harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menanggapi musuh. Cahaya tiba-tiba meledak darinya, tubuh, dan dia meninju ke depan dengan pukulan. Ribuan sinar cahaya terang, sinar cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit. Setelah bertabrakan dengan fase kematian tanpa akhir, dunia dengan keras tanah bergetar, puncak di bawah terus meledak, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh. Seluruh Sengnan Xuanji sepertinya runtuh. Boom, boom, boom. Setelah Zuge Qingyun dan Raja Mayat tak terkalahkan terguncang, yang pertama hancur seperti bola meriam. Dia menabrak beberapa puncak gunung satu demi satu, dan semua puncak yang dia pukul hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, dengan suara keras, Zuge Qingyun terbanting ke tanah, gelombang energi melingkar segera tersapu, dan ada lubang besar di tanah. Melihat Zuge Qingyun, yang merupakan puncak Douseng, dikalahkan begitu sederhana dan tragis, Liu Yuecheng dan Luo Zi, yang akan menembak, tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Hindari jauh. Haha, apakah kamu sudah cukup menyerang? Sekarang giliranku, Raja Mayat tak terkalahkan Kuangba berkata sambil tersenyum. Saat tawanya jatuh, awan iblis melonjak di antara langit dan bumi, dan dunia menjadi gelap kembali, dan langit mati udara menyebar di langit lagi, dan ada bau tengik yang samar di udara. Tidak bagus. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, benua Genesis Ki akan memicu bencana. Tetua Agung Tiun berteriak di langit. Tidak, Raja Mayat tak terkalahkan terlalu menakutkan, kita bukan lawannya. Bahkan orang kuat seperti Zuge Qingyun dikalahkan oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan. Jika kita pergi untuk melawannya, bukankah kita akan mati begitu saja? Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Ayo cepat dan temukan cara untuk melarikan diri. Setelah tangisan Tai Yun jatuh, banyak suara mundur terdengar jelas. Kekalahan Zhuge Qingyun sebelumnya memiliki dampak yang cukup besar pada semua orang. Pada saat ini, semua orang telah kehilangan semangat juang untuk melawan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Penatua, ayo bergabung. Yao Tian datang ke sisi Tai Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Tai Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Oke, Fusion." Pada saat yang sama, kedua orang itu mengganti segel yang sama di tangan mereka. Segel misterius dan kompleks berubah dengan cepat, dan sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka, menghilangkan awan kematian iblis di sekitarnya. Setelah segel di tangan mereka selesai, kedua telapak tangan saling menekan, dan kemudian berputar cepat di udara. Kecepatan rotasi kedua orang itu semakin cepat, pada akhirnya, mereka tidak lagi terlihat sama sekali, dan hanya cahaya putih menyilaukan yang terlihat berputar cepat di udara. Pada saat tertentu, aura yang sangat menakutkan menyelimuti cahaya putih. Aura menakutkan itu, bahkan santo petarung tingkat 6 seperti Liu Yuecheng, sangat ketakutan. Keterampilan bertarung fusi, melihat cahaya putih di langit, semua orang yang hadir merasa sangat terkejut, dan pipi mereka penuh kengerian dan tak terbayangkan. Di langit, cahaya putih menjadi semakin intens, dan ribuan sinar cahaya terang meletus seperti matahari yang cerah, menerangi seluruh bumi. Saat cahaya putih berputar lebih cepat dan lebih cepat, aura yang sangat menakutkan terus menembus dari cahaya putih, dan paksaan energi yang mengerikan menyapu langit. Di bawah paksaan energi itu, bahkan Dou Sheng yang kuat pun merasa sangat ketakutan. Bagaimana mungkin, melihat kelompok cahaya yang menyilaukan di langit, beberapa pembangkit tenaga listrik Dou Sheng mau tidak mau menunjukkan sedikit kengerian di wajah mereka, dan berteriak dengan suara rendah. Aura yang dipancarkan kelompok cahaya sebelumnya bahkan lebih kuat dari Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun sudah menjadi puncak Dou Sheng, lebih kuat dari Zhuge Qingyun, jadi dia tidak diragukan lagi adalah Dou Di yang kuat. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh aura kuat di kelompok cahaya di langit tiba-tiba perlahan menghilang, dan pemandangan yang muncul di depan semua orang sangat mengejutkan semua orang. Saya melihat bahwa apa yang muncul di depan semua orang adalah raksasa besar lebih dari 10 kaki. Raksasa itu berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi seperti Optimus Prime, dengan cahaya kemasan yang menyilaukan berkedip di tubuhnya, dan aura yang sangat menakutkan semua. Di sekujur tubuhnya, paksaan yang sangat kuat terus merasuki tubuh raksasa itu, dan segala penjuru yang perkasa beristirahat. Ini adalah keterampilan bertarung fusi. Melihat raksasa emas itu, Xiao Yan juga merasa cukup terkejut. Raksasa di depannya bukanlah Tai Yun atau Yao Tian, tapi perpaduan Tai Yun dan Yao Tian. Dalam arti tertentu, raksasa di depannya adalah bentuk kehidupan baru. Sebut saja dia Yun Tian. Tubuh Yun Tian lebih dari 10 kaki besar, seperti raksasa kuno yang berdiri di langit, dan aura yang memancar dari tubuhnya sangat kuat, secara langsung melebihi kaisar pertempuran biasa. Kekuatannya sebanding dengan Xiao Yan di masa jayanya, Kaisar Api, yang ditampilkan memiliki mantra. Teknik pertarungan fusi adalah teknik pertarungan kuno yang agak langka, yang dapat membuat dua orang menyatu satu sama lain, sehingga menghasilkan bentuk kehidupan baru yang kuat. Bentuk kehidupan baru yang dibentuk oleh perpaduan dua orang, kekuatannya tidak sesederhana menambahkan kekuatan keduanya, tetapi meningkat dalam kelipatan, kecepatan di mana kekuatan meroket adalah segel yang sangat menakutkan. Yun Tian, yang dibentuk oleh perpaduan Tai Yun dan Yao Tian, secara langsung melampaui Dou Di biasa. Meskipun hanya ada garis tipis antara Dou Di dan puncak Dou Sheng, ada perbedaan besar antara keduanya, dan ada kesenjangan besar yang tidak dapat diatasi. Tubuh emas Yun Tian bersinar, dan di bawah mata ketakutan banyak orang, Ling Kong tiba-tiba menginjak kakinya, dan gelombang cahaya kemasan menyapu. Detik berikutnya, Yun Tian datang ke Raja Mayat yang tak terkalahkan, tinju emas yang sangat besar, dibombardir dengan kejam. Raja Mayat yang tak terkalahkan meraung, energi di atas tinju kanannya mengembun, membawa bau busuk yang tak tertandingi, dan marah pada tinju Yun Tian. Ledakan, kedua tinju bertabrakan, dan suara keras pecah, dan energi menakutkan menyapu dunia. Setelah konfrontasi yang kuat, Raja Mayat yang tak terkalahkan itu mundur selangkah di udara, sementara Yun Tian yang tampaknya sangat tinggi mundur 3 langkah satu demi satu. Ini adalah satu-satunya waktu untuk bertarung, dan kekuatan kedua belah pihak telah terlihat. Meskipun kekuatan Yun Tian mengerikan, dia masih sedikit lebih rendah dari Raja Mayat tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan ini benar-benar mengerikan. Wuh, raungan Raja Mayat yang tak terkalahkan bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Raja Mayat tak terkalahkan yang marah tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Saya melihat kabut iblis yang gelap dan tebal menyelimuti Raja Mayat yang tak terkalahkan. Ki iblis yang tak ada habisnya melonjak liar di sekelilingnya. Aura mati melonjak, penuh energi. Raja Mayat yang tak terkalahkan mengendarai kabut ajaib dan dengan cepat menyerbu ke langit awan yang sangat besar.
Raungan melengking itu terkadang seperti ledakan guntur, dan terkadang seperti hantu yang menangis dan menjerit. Beberapa orang dengan kekuatan rendah langsung dikejutkan oleh aumannya dan muntah darah. Energi iblis yang tak terbatas menutupi dunia, seolah-olah kiamat akan datang. Pada saat ini, tubuh besar Yuntian bersinar dengan cahaya, seperti dewa perang yang berdiri di langit. Seluruh tubuhnya menyala dengan niat bertarung yang mengerikan. Dia meninju energi iblis Raja Mayat yang tak terkalahkan, dan sinar emas yang menyilaukan ditembakkan, menyebarkan energi kematian korosif yang kuat. Bang, 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 bang. Dalam waktu singkat, mayat dan seseorang terbanting bersama. Dengan ledakan energi yang menghancurkan bumi yang terus-menerus, keduanya meluncurkan konfrontasi paling intens di langit. Energi kematian tanpa akhir ada di udara, dan cahaya keemasan yang menyilaukan memancar di langit. Melihat pertempuran tragis mayat yang tinggi di langit dan pertarungan hidup dan mati, wajah banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan penuh dengan keterkejutan. Mayat dan seseorang di langit benar-benar menakutkan. Pertarungan antara keduanya benar-benar menghancurkan bumi dan kuat. Melihat banyak orang kuat terpesona dan terguncang. Pertempuran sengit di langit berlanjut. Dalam waktu singkat, Yuntian dan Raja Mayat tak terkalahkan tampaknya seimbang. Tetapi beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa Yuntian yang benar-benar jatuh. Kekalahan Yuntian adalah masalah waktu. Raja Mayat yang tak terkalahkan pantas memiliki kata, tak terkalahkan, dalam namanya. Kekuatannya di luar imajinasi. Mari kita semua menerobos penghalang ruang angkasa bersama-sama. Pada saat yang sama ketika satu mayat dan satu orang bertarung, Liu Yuecheng segera berteriak kepada semua orang di langit. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan berjalan menuju Liu Yuecheng dan Luo Zi. Meskipun penghalang ruang yang didirikan oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan sangat menakutkan, selama kita semua bertatap muka dan membombardir tempat tertentu terus-menerus, kita pasti akan dapat memecahkan penghalang ruang di depan kita, Liu Yuecheng berkata dengan keras segera. Mendengar ini, semua orang tidak mengatakan banyak omong kosong, dan datang langsung ke penghalang ruang yang mengeluarkan bau busuk, dan kemudian mereka semua memberi energi pada seluruh tubuh mereka, dan mulai membombardir bagian tertentu dari penghalang ruang angkasa. Saat energi menakutkan membombardir penghalang ruang tiba-tiba bergetar hebat, dan riak dari penghalang terus menyebar. Raja Mayat tak terkalahkan benar-benar menakutkan, dan bahkan penghalang ruang angkasa yang ditetapkannya sangat menakutkan dan kuat. Untuk sementara waktu, semua orang tidak dapat menembus penghalang ruang di depan mereka. Di langit, Raja Mayat tak terkalahkan dan Yuntian berada dalam konfrontasi sengit, sementara Liu Yuecheng, Luo Zi dan yang lainnya terus-menerus memberi energi mereka dan membombardir penghalang ruang di depan mereka. Ledakan, waktu berlalu dengan tenang seperti ini. Pada saat tertentu, suara keras tiba-tiba meledak di langit. Segera, banyak orang terkejut melihat bahwa tubuh besar Yuntian tiba-tiba melesat mundur dari awan iblis. Dan saat Yuntian menembak balik, telapak tangan besar yang ringan memancarkan bau tengik melintas dengan sia-sia di atas Yuntian, dan kemudian menghantam yang terakhir. Ledakan, dengan ledakan keras, tubuh Yuntian langsung jatuh ke tanah, dan gelombang energi melingkar yang mengerikan menyapu tanah. Segera, ada lubang besar yang tak tertandingi di tanah. Berdengung, setelah beberapa saat, Yuntian keluar dari lubang yang dalam dan muncul di langit lagi. Namun, yang terakhir saat ini terlihat sangat malu, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, dalam konfrontasi dengan Raja Mayat yang tak terkalahkan, dia sangat menderita. Xiao Yan, keterampilan bertarung fusi dari tetua pertama dan tetua kedua bukanlah lawan dari Raja Mayat yang tak terkalahkan. Saya khawatir tetua pertama dan tetua kedua tidak akan dapat mendukung mereka untuk waktu yang lama. Kamu pergi dan bantu mereka, selama semua orang memecahkan penghalang ruang angkasa, kita bisa melarikan diri. Saya tidak tahu kapan, tetua ketiga tiba-tiba datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata kepada yang terakhir dengan khawatir. Mendengar ini, wajah Xiao Yan berkedut sengit, bahkan orang kuat seperti Zhuge Qingyun dikalahkan oleh monster itu. Jika dia ingin dia melawan monster itu, bukankah dia ingin dia mati? Xiao Yan tidak akan pernah melakukan apapun untuk membunuhnya. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Kamu memiliki Demon Burning Aram, dan Demon Burning Aram adalah musuh dari Corpse King yang tak terkalahkan. Tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, tetua ketiga segera menjelaskan. Selama percakapan antara keduanya, ada ledakan lain di langit, dan Raja Mayat tak terkalahkan dan Yuntian bertarung bersama lagi. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Yuntian sama sekali bukan lawan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Di bawah serangan tirani Raja Mayat yang tak terkalahkan, Yuntian telah sepenuhnya ditekan. Melihat pemandangan di langit, Xiao Yan mengangguk ke arah tetua ketiga, dan segera bergegas, dengan hati-hati datang ke tepi lingkaran pertempuran. Kemudian, kekuatan seluruh tubuh mulai menyatu ke lengan kanan. Saat kekuatan terus berkumpul di lengan kanannya tiba-tiba menang, dan cahaya menyilaukan mengalir seperti matahari. Lampu merah berkedip, dan satu demi satu aura menakutkan meluap dari lengan kanan tanpa sadar.
Pada saat ini, Xiaoyan merasakan kekuatan yang tak tertandingi, dan kekuatan yang kuat menyebabkan rasa sakit yang kuat di lengan kanannya. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya, mengarahkan ke arah Raja Mayat tak terkalahkan, dan melangkah maju dengan keras. Telapak cahaya merah yang menyilaukan keluar dari telapak tangan kanan Xiaoyan, dan melesat ke depan seperti sambaran petir. Energi menakutkan itu kuat ke segala arah, dan cahaya menyilaukan menyinari 9 langit. Ledakan, ditemani oleh sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya merah menembus langsung melalui kekosongan dan menembak dengan keras ke tubuh Raja Mayat yang tak terkalahkan. Mayat Raja yang tak terkalahkan meraung, dan segera, lampu merah terang yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Setelah suara keras, tubuh Raja Mayat tak terkalahkan terus pecah dan terbuka. Pada saat ini, Yun Tian membalik telapak tangannya, dan jejak telapak tangan besar melintas di atas Raja Mayat yang tak terkalahkan, dan kemudian menamparnya. Hanya ledakan keras yang terdengar, dan Raja Mayat yang tak terkalahkan ditampar di bawah, menyebabkan lubang besar di tanah. Melihat pendaratan Raja Mayat yang tak terkalahkan, banyak orang kuat dari Universitas Sengnan bergegas, mengepung Raja Mayat yang tak terkalahkan di tengah, dan mengebomnya dengan liar. Raja Mayat yang tak terkalahkan dibombardir dengan lengan yang membakar iblis. Pada saat ini, dia terluka parah, dan pemboman terus-menerus dari semua orang membuat lukanya semakin parah. Semua orang mulai mengubah satu set segel kompleks saat segel kompleks terus terbentuk. Satu demi satu benang sutra cerah saling silang dan tumpang tindih di lubang raksasa tempat Raja Mayat tak terkalahkan mendarat, membentuk sosok kompleks seperti segel. Saat pola kompleks benar-benar menutup lubang yang dalam di mana Raja Mayat yang tak terkalahkan jatuh, banyak orang kuat dari Universitas Sengnan mengubah sidik jari mereka lagi, dan kekuatan ruang yang mengerikan melonjak keluar dari telapak tangan semua orang. Segera, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah menara tinggi yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan ruang perlahan-lahan muncul di atas lubang yang dalam di mana Raja Mayat yang tak terkalahkan jatuh. Dalam sekejap, sebuah pagoda ruang 7 lantai terbentuk, dan Raja Mayat yang tak terkalahkan benar-benar ditekan di bawah pagoda luar angkasa. Melihat monster yang menakutkan itu tersingkir, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Ada ledakan sorak-sorai di langit, dan semua orang merasakan sisa hidup mereka. Bagaimanapun, Raja Mayat yang tak terkalahkan itu benar-benar mengerikan. Jika tidak ada Zhuge Qingyun, Taiyun, Yao Tian, dan Xiaoyan, semua orang yang hadir akan hancur. Di atas langit, wajah Xiaoyan pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mencoba yang terbaik sekarang, meskipun dia menggunakan Demon Burning Aram untuk meluncurkan serangan yang kuat. Ketika dia menggunakan Demon Burning Aram untuk meluncurkan serangan, sepertiga dari darah di tubuhnya entah kenapa ditarik. Karena itu, dia sangat lemah sekarang. Meskipun Demon Burning Aram sangat kuat, tetapi tidak dapat digunakan secara sembarangan. Harga dari penggunaan Demon Burning Aram tidak sedikit. Pada saat ini, Taiyun dan Yao Tian juga telah dipisahkan, tetapi penampilan mereka bahkan lebih menyedihkan daripada Xiaoyan. Keduanya dipenuhi bekas luka, darah, dan aura mereka masih mengambang. Jelas, mereka sedang dalam proses bertarung melawan Raja Mayat tak terkalahkan, menderita luka ringan. Dan Zhuge Qingyun, yang diledakkan oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan, juga terbang ke langit saat ini. Dia juga tidak terlihat lebih baik. Pertempuran sebelumnya dengan Raja Mayat tak terkalahkan juga menyebabkan dia menderita luka serius. Ledakan, dengan ledakan keras, di bawah pemboman konstan semua orang akhirnya memecahkan penghalang ruang yang didirikan oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan. Segera, semua orang kuat dari 3 keluarga besar melarikan diri keluar Sengnan Xuanji. Hari ini, bertemu dengan Raja Mayat yang tak terkalahkan telah membuat mereka terkejut, dan mereka hanya ingin meninggalkan Sengnan Xuanji sesegera mungkin. Zhuge Qingyun, Liu Yuecheng, Luo Zi, masalah yang dibawa oleh 3 keluarga besarmu ke Universitas Sengnan hari ini. Aku akan pergi dan mengambilnya kembali secara langsung. Tepat ketika Zhuge Qingyun, Liu Yuecheng, dan Luo Zi hendak pergi Sengnan Xuanji, Taiyun langsung meraung keras Dao Xi kepada mereka bertiga. Mendengar raungan marah Taiyun, mereka bertiga berhenti sejenak. Zhuge Qingyun berbalik dan berkata dengan wajah marah, "Saya, Zhuge Qingyun, di sini untuk menemani Anda." Wajah Liu Yuecheng dan Luo Zi juga tidak tampan. Kali ini saya datang ke Sengnan Xuanji untuk mendapatkan tangan kanan setan pembakaran. Siapa yang tahu bahwa tangan kanan setan pembakaran tidak mendapatkannya, tetapi itu menyinggung raksasa Akademi Sengnan. Zhuge Qingyun meninggalkan sebuah kalimat dan memimpin kerumunan untuk melarikan diri di luar Sengnan Xuanji. Dengan kepergian banyak orang kuat dari 3 keluarga besar, bencana di Sengnan Cholege akhirnya dapat dihindari, tetapi sebagian besar akibatnya masih perlu ditangani. Taiyun memerintahkan semua orang kuat dari Universitas Sengnan untuk memperkuat dan menyegel pagoda luar angkasa yang menekan Raja Mayat yang tak terkalahkan. Beberapa orang merasa bingung, dan segera bertanya, bukankah Raja Mayat yang tak terkalahkan sudah hancur, sudah mati? Untuk apa Anda memperkuat segelnya? Kematian, mendengar ini, Taiyun sedikit terkejut, dan kemudian dia tersenyum pahit. Siapa yang memberitahumu bahwa itu sudah mati?
ketika tiga kaisar besar menembak pada saat yang sama, mereka hanya menyegelnya. Hanya kita yang ingin menghancurkannya. Membunuh Raja Mayat yang tak terkalahkan hanyalah angan-angan. Kami mengalahkannya kali ini, dan itu murni kebetulan. Jika itu tidak hanya menembus segel dan kekuatannya belum dipulihkan, bagaimana kami bisa mengalahkannya dengan begitu mudah? Mendengar ini, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan hati mereka sangat terkejut. Raja Mayat yang tak terkalahkan ini terlalu menakutkan. Bahkan Taeyun memberikan evaluasi yang begitu tinggi. Dapat dilihat bahwa Raja Mayat yang tak terkalahkan ini memang keberadaan yang sangat menakutkan. Setelah pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa Universitas Sengnan rusak parah. Oleh karena itu, Taeyun mengirim personel untuk memperbaiki Universitas Sengnan. Di sisi lain, Taeyun mengeluarkan perintah, yaitu mengirim 3 tim untuk melenyapkan 3 keluarga besar, keluarga Zhuge, keluarga Luo, dan keluarga Liu, sehingga ketiga keluarga ini benar-benar menghilang dari Genesis Qi benua. Mendengar perintah ini, banyak orang sangat terkejut. Bukan hal yang mudah untuk melenyapkan ketiga keluarga ini. Bagaimanapun, ketiga keluarga ini telah diwarisi untuk waktu yang lama, dan kekuatan mereka cukup kuat, terutama keluarga Zhuge, salah satu dari 10 keluarga teratas di benua timur. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun ketiga keluarga ini sangat kuat, Penatua Agung telah memutuskan untuk sepenuhnya melenyapkan ketiga keluarga ini. Dia adalah orang dengan temperamen panas, dan dia pasti akan melaporkan kekurangannya. Kali ini, 3 keluarga besar menyerbu Sengnan Xuanji, yang benar-benar membuatnya marah. Karena itu, dia akan menghancurkan ketiga keluarga ini bagaimanapun caranya. Saat ini, Taeyun juga menyebarkan detail rencana operasi ini secara detail. Kali ini, hampir semua pakar top dari Universitas Sengnan akan berpartisipasi, termasuk Taeyun dan Yao Tian. Di antara 3 keluarga besar, keluarga Zhuge adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, Taeyun dan Yao Tian secara pribadi memimpin pusat kekuatan untuk melaksanakan rencana pemusnahan klan terhadap Zhuge Xuanji. Keluarga Liu dipimpin oleh 3 tetua untuk mengepung dan menekan mereka. Adapun keluarga Luo, semua orang dari keluarga Xiao berpartisipasi dalam rencana pengepungan dan penindasan ini. Klan Xiao hari ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di Akademi Sengnan. Sejak Xiao yang dipromosikan menjadi Douseng, kekuatan klan Xiao telah melonjak. Selain itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik seperti Liu Xiaohui, Nalan Kingsway, Xiao Yao, Jiu Bai, Linglong, Del di sampingnya. Oleh karena itu, Xiao saat ini klan, bahkan di Origin Qi kontinen, itu dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Namun, meskipun demikian, itu tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Luo, karena keluarga Luo memiliki Luozi yang kuat. Untuk mengatasi masalah ini, Taeyun memberikan keterampilan bertarung fusi kepada Xiao Yan dan Liu Xiaohui, berharap untuk mengalahkan Luozi dengan menggunakan keterampilan bertarung fusi. Meskipun teknik pertarungan fusi ini sangat kuat, tidak mudah bagi keduanya untuk menyatu satu sama lain. Pertama-tama, kekuatan dari 2 orang yang akan digabungkan adalah sama. Semakin kecil kesenjangan kekuatan antara keduanya, semakin mudah untuk menyatu, dan semakin besar kesenjangan kekuatan antara keduanya, semakin sulit untuk digabungkan. Sekering, misalnya, pada dasarnya tidak ada kemungkinan sukses dalam menggabungkan santo petarung dengan petarung-petarung. Kedua, 2 orang yang ingin menyatu harus memiliki atribut kultivasi yang sama, atau sejalan dengan pilihan atribut. Keduanya memiliki atribut kultivasi yang sama, dan akan relatif mudah untuk mengintegrasikannya, jika atribut kedua orang itu berbeda. Dan jika mereka hanya sesuai dengan prinsip keberadaan timbal balik dari 5 elemen, mereka dapat dengan enggan digabungkan. Tentu saja, tidak ada yang absolut. 2 orang dengan atribut yang berlawanan juga dapat berhasil bergabung dalam keadaan khusus tertentu, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Lain adalah kecocokan di antara keduanya. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara keduanya, semakin mudah untuk menyatu. Jika tidak, akan sangat sulit bagi keduanya untuk menyatu. Selama 2 orang memenuhi ketiga poin ini, itu akan sangat mudah untuk diintegrasikan. Dalam proses mengumumkan rencana, ada episode kecil, yaitu Liu Xiaohui dan Liu Yan keluar pada saat yang sama untuk membuat permintaan untuk keluarga Liu, meminta para tetua untuk membiarkan keluarga Liu pergi. Tidak ada yang akan terkejut bahwa Liu Yan akan bersyafaat untuk keluarga Liu, tetapi Liu Xiaohui juga akan bersyafaat untuk keluarga Liu. Ini di luar dugaan banyak orang. Setelah beberapa pertanyaan, semua orang akhirnya mengerti beberapa alasan. Ternyata Liu Xiaohui juga anggota keluarga Liu, apalagi Liu Yan dan Liu Yan masih bersaudara. Namun, keduanya tidak memiliki hubungan darah. Liu Xiaohui adalah ayah Liu Yan, seorang bayi terlantar yang dijemput di jalan. Kemudian, dia dibawa kembali ke rumah Liu oleh ayah Liu Yan, dan menjalani kehidupan yang stabil di rumah Liu untuk jangka waktu tertentu. Dan Liu Xiaohui juga menganggap keluarga Liu sebagai rumahnya. Liu Xiaohui menghabiskan masa kecil yang bahagia di keluarga Liu. Namun, ketika dia berusia 12 tahun, garis keturunan Dewa Gilanya pecah untuk pertama kalinya.
Setelah orang-orang dari keluarga Liu tahu bahwa dia memiliki garis keturunan Dewa Gila, mereka ingin membunuhnya karena mereka takut dia akan menjadi generasi berikutnya dari Dewa Gila di masa depan. Namun, ayah Liu Yan mencoba yang terbaik untuk lindungi dia dari keluarga Liu. Pada akhirnya, ayah Liu Yan meninggal di bawah penganiayaan keluarga Liu. Tidak lama setelah Liu Xiaohui pergi, Liu Yan juga keluar dari keluarga Liu. Kemudian, secara kebetulan, dia masuk ke Universitas Shengnan untuk berlatih. Meskipun Liu Xiaohui dan Liu Yan memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap keluarga Liu, mereka telah tinggal di keluarga Liu, dan Liu Yan masih memiliki darah keluarga Liu murni. Oleh karena itu, mereka berdua tidak ingin menonton Liu. Keluarga dimusnahkan, jadi dia memohon dengan tetua pertama dan membiarkan keluarga Liu pergi. Di bawah permohonan Liu Xiaohui dan Liu Yan, tetua pertama untuk sementara waktu membatalkan rencana untuk memusnahkan keluarga Liu. Bagaimanapun, keluarga Zhuge adalah penggagas pelanggaran Akademi Shengnan. Selama keluarga Zhuge dan keluarga Luo dihancurkan, itu akan memiliki efek jera yang besar pada keluarga Liu. Dengan cara ini, tetua pertama merumuskan rencana untuk memusnahkan keluarga Zhuge dan keluarga Luo. Selama mereka menunggu sampai fajar besok, mereka akan mengumpulkan banyak orang kuat untuk meluncurkan rencana gila balas dendam terhadap keluarga Zhuge dan keluarga Luo. Malam itu, olah pavilion tempat Xiao Yan tinggal penuh dengan orang. Tai Wei, Xiao Ya, Liu Xiaohui, Liu Yan, Xiao Yao, Nalan Kingsway dan anggota inti klan Xiao berkumpul di aula. Xiao Yan beberapa hal perlu dipertanggungjawabkan. Setelah menghancurkan keluarga Luo, saya dapat meninggalkan Universitas Shengnan untuk sementara waktu. Selama ketidakhadiran saya, klan Xiao akan dikelola oleh Liu Xiaohui untuk saat ini, dan Tai Wei, Xiao Ya, Liu Yan dan yang lainnya akan membantu dalam pengelolaannya. Ketika semua tiba, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum tipis. Bos, mau kemana? Bos, kapan kamu kembali? Mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan pergi, semua orang terkejut pada awalnya, dan berbagai pertanyaan terus terdengar. Untuk pertanyaan semua orang, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen dan tidak memberikan jawaban positif. Lagi pula, dia tidak boleh memberitahu siapapun bahwa dia ingin membantu keluarga Xiao mematahkan kutukan kematian. Segera, Xiao Yan menyampaikan semua yang perlu dijelaskan. Di pagi hari berikutnya, langit hanya menyala sedikit, dan banyak pria kuat dari Universitas Shengnan sudah bangun. Setelah itu, semua orang berkumpul di alun-alun pusat Universitas Shengnan. Hari ini, mereka akan meluncurkan rencana balas dendam terhadap keluarga Zhuge dan keluarga Luo. Setelah semua orang berkumpul di alun-alun, di bawah teriakan Penatua Agung, banyak orang kuat terbang keluar dari alam Shennang Xuan seperti belalang. Setelah mereka meninggalkan Shengnan Xuanji, Tai Yun dan Yao Tian segera menutup jalan ke Shengnan Xuanji. Selama periode ini, tidak ada yang diizinkan masuk atau meninggalkan Shengnan Xuanji. Keluarga Zhuge dan keluarga Luo jauh dari alam Shennang Xuan, dan mereka harus menaiki lubang cacing luar angkasa. Tetapi dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Shengnan, akan terlalu mencolok untuk mengambil lubang cacing ruang angkasa di kota Xin. Oleh karena itu, semua orang menemukan tempat di hutan tak berujung dan membangun lubang cacing ruang angkasa sendiri seperti yang mereka lakukan terakhir kali. Dengan upaya bersama dari banyak ahli dari Shengnan College, pembangunan dua lorong ruang angkasa selesai hanya dalam beberapa hari. Namun, ketika semua orang sedang membangun lubang cacing luar angkasa, Xiao Yao tiba-tiba menerima telepon dari keluarga. Dipanggil oleh keluarga menunjukkan bahwa beberapa jenis perubahan mungkin telah terjadi dalam keluarga. Xiao Yao segera memberitahu Xiao Yan tentang situasinya. Setelah mendengarkan Xiao Yan, dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Xiao dengan Xiao Yao dulu. Adapun rencana balas dendam untuk keluarga Luo, bahkan tanpa dia bisa berhasil menyelesaikan kota. Xiao Yan dan Liu Xiaohui secara singkat menjelaskan beberapa kata, dan kemudian secara singkat menjelaskan situasinya kepada Penatua Agung Tai Yun. Xiao Yan, Xiao Yao dan Nalan Kingsway terbang keluar dari hutan tak berujung. Saudaraku, tunggu sebentar, mereka bertiga terbang di udara ketika Xiao Yao tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Xiao Yan dan Nalan Kingsway membeku di udara, dan Xiao Yan segera bertanya, ada apa? Xiao Yao berkata sambil tersenyum, kami tidak akan mengambil ruang cacing di Sin City, itu terlalu lambat. Jika kita tidak mengambil ruang cacing, bagaimana kita bisa sampai di sana? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, dan segera bertanya sambil tersenyum. Gunakan saja ini, Xiao Yao tersenyum sedikit, dan dengan lambaian telapak tangannya, sebuah gulungan muncul di tangannya. Ini, tanya Xiao Yan, scroll tersebut terlihat mirip dengan Space Scroll, tetapi Space Scroll hanya dapat digunakan dalam jarak dekat. Jika jarak terlalu jauh, Space Scroll tidak dapat mencapai tujuan sama sekali. Ini adalah gulungan lubang cacing ruang angkasa. Buka gulungan lubang cacing ruang angkasa, dan lubang cacing ruang angkasa akan muncul. Mengendarai lubang cacing ruang angkasa yang dibuka oleh gulungan lubang cacing ruang angkasa berkali-kali lebih cepat daripada lubang cacing ruang angkasa biasa. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Xiao Yao belum menjawab.
tetapi Nalan Kingsway yang ada di samping menjelaskannya sambil tersenyum. Xiao Yao melirik Nalan Kingsway dan berkata sambil tersenyum, Nalan Kingsway benar sekali. Gulungan lubang cacing luar angkasa. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terpana, dan tidak bisa menahan diri untuk menamparkan lidahnya secara diam-diam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gulungan lubang cacing ruang angkasa ini. Keluarga Xiao memang keluarga besar dari zaman kuno, dan mereka bahkan dapat mengeluarkan hal-hal aneh seperti itu. Dengan gulungan lubang cacing ruang angkasa ini, itu setara dengan membawa lubang cacing ruang angkasa bersamamu. Xiao Yao segera membuka gulungan ruang cacing, dan saat gulungan itu terbuka, cahaya melonjak, dan kemudian berubah menjadi pintu ruang berkelap-kelip cahaya perak dan muncul di depan mereka bertiga. Satu demi satu fluktuasi ruang terus berosilasi keluar dari pintu ruang. Saudaraku, ayo pergi. Xiao Yao melambai dan memimpin memasuki pintu ruang angkasa. Setelah itu, Xiao Yan dan Nalan Kingsway juga mengikuti ke pintu luar angkasa. Saat ketiganya masuk, gerbang ruang perlahan menghilang. Di barat laut daratan, ada jalur hutan perawan, yang disebut hutan kematian. Alasan mengapa disebut hutan kematian adalah karena hutan itu sudah mati dan jarang terlihat kehidupan yang hidup. Dikatakan bahwa pintu masuk legendaris ke zona mati tersembunyi di hutan ini. Sebenarnya, hutan ini tidak seperti sekarang. Dahulu kala, hutan ini penuh vitalitas, dan ada semua jenis monster dan binatang buas. Ini adalah surga monster. Ada banyak monster tingkat tinggi dengan kekuatan yang menakutkan, dan bahkan ada beberapa binatang roh. Selain itu, ada banyak kota makmur di hutan. Berbagai praktisi akan berkumpul di kota yang cukup makmur. Namun, 10.000 tahun yang lalu, era Xuanzan pecah, dan hutan ini menjadi salah satu medan perang. Setelah Xuanzan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hutan tiba-tiba dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Monster tingkat rendah mati satu demi satu, dan beberapa monster tingkat tinggi tidak tahan dengan aura kematian di hutan. Jadi mereka melarikan diri dari hutan. Monster tidak tahan dengan bau kematian yang kuat, dan bahkan manusia tidak tahan. Oleh karena itu, banyak pembudidaya juga telah meninggalkan hutan ini. Seiring waktu, banyak kota makmur di hutan telah menjadi kota kosong. Kota kosong seperti itu disebut kota hantu dan kota mati. Banyak pembudidaya memiliki berbagai dugaan tentang kemunculan tiba-tiba dari aura kematian yang tak ada habisnya di hutan kematian. Beberapa orang mengatakan bahwa di era kekacauan, terlalu banyak orang mati di hutan ini, yang menyebabkan suasana kematian yang kuat di daerah ini. Beberapa orang juga mengatakan bahwa ada pintu masuk ke zona mati di hutan ini, dan nafas kematian yang tebal menyebar dari zona mati. Hari ini, dugaan kedua diterima oleh sebagian besar pembudidaya. Ini adalah kota yang sunyi, dan kota ini penuh dengan kehancuran dan kehancuran. Di bagian kota kecil ini, ada alun-alun batu megah yang berdiri tegak, tetapi sekarang alun-alun ini ditumbuhi rumput liar dan terlihat sepi. Ada dinding batu besar di alun-alun batu, lampu perak berkedip di dinding batu. Samar-samar, tampak seperti lubang cacing luar angkasa. Namun, fluktuasi spasial yang muncul dari lubang cacing ruang angkasa ini telah diencerkan ke titik di mana mereka dapat diabaikan. Hanya di sudut alun-alun, ada tirai cahaya perak, yang masih perlahan berputar, dan satu demi satu gelombang perak sedih terus melambai keluar dari tirai cahaya perak. Tertawa, tirai cahaya perak di dinding batu tiba-tiba terdistorsi dengan keras pada saat ini, dan segera, beberapa sosok muncul darinya dan mendarat dengan mantap di alun-alun yang ditumbuhi tanaman. Melihat sekeliling, Xiao Yan dan Nalan Kingsway menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Disinilah klan Xiao berada, melihat alun-alun yang sunyi, Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Ya, Xiao Yao menjawab dengan ekspresi rumit. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana. Tetapi melihat rumput liar yang tumbuh terlalu banyak di alun-alun ini, beberapa rumput liar telah tumbuh setinggi seseorang, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun tidak ada seorang pun di sini. Tidak terbayangkan bahwa keluarga Xiao, sebagai keluarga kuno, berada di tempat di mana burung tidak bertelur. Aura kematian yang sangat kuat, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraihnya dalam kehampaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Di sini, tidak hanya sangat sunyi, tetapi udaranya dipenuhi dengan bau kematian yang kuat. Orang yang berada dalam lingkungan seperti itu akan merasa sangat tidak nyaman. Perasaan itu seolah-olah energi hidupnya sendiri akan terkikis oleh nafas kematian sedikit demi sedikit. Ki pertempuran di tiga orang segera melonjak, membentuk perlindungan ki pertempuran di luar permukaan tubuh, menghalangi aura kematian dari tubuh, dan perasaan tidak nyaman menghilang. Ayo pergi, aku akan membawamu ke alam Xuan klan Xiao. Masuk akal bahwa Nalan Kingsway tidak dapat memasuki alam Xuan klan Xiao, tetapi karena hubungan khusus antara Nalan Kingsway dan saudara laki-lakiku, aku dapat membiarkan Nalan Kingsway memasuki alam Xuan klan Xiao, alam mendalam klan. Wajah Xiao Yao tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Cukup bermakna. Xiao Yan terdiam, mendengarkan nada bicara Xiao Yao,
Sepertinya dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Nalan Kingsway. Setelah jeda, dia berkata tanpa daya, ayo pergi. Ketiganya segera memasuki kota di sepanjang alun-alun. Kota ini benar-benar kota yang kosong. Mereka berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak melihat satu orang pun. Seluruh kota mati dan tidak bernyawa. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ketiganya akhirnya sampai di pusat kota. Pusat kota juga sangat biasa, alun-alun asli juga ditumbuhi rumput liar dan benar-benar tertutup oleh rumput liar yang lebat. Xiao Yan merasa sedikit aneh di hatinya, nafas kematian begitu kuat di sini, mengapa gulma dan pohon ini masih tumbuh dengan sangat kuat? Di tengah alun-alun, ada platform batu persegi dan tinggi. Platform batu tinggi diukir dengan jejak tahun, menunjukkan perubahan kehidupan kuno. Sepintas Anda dapat melihat bahwa usia platform batu ini harus menjadi sangat panjang. Meskipun Xuanji adalah ruang independen, tetapi setiap Xuanji memiliki titik koneksi dengan benua nyata, dan titik koneksi ini disebut koordinat Xuanji. Koordinat Xuanji klan Xiao adalah platform batu besar di tengah alun-alun ini. Ayo pergi, Xiao Yao melambai, lalu menyapu peron batu bersama Xiao Yan dan Nalan Kingsway. Setelah tersapu di platform batu, tangan Xiao Yao mulai mengubah formula segel. Mengikuti perubahan formula segel yang cepat, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba ditembak jatuh dari langit di atas kota dan ditembak jatuh menuju platform batu. Segera, Xiao Yan dan Nalan Kingsway melihat gerbang emas ruang muncul di atas kepala semua orang. Xiao Yan, Xiao Yao, dan Nalan Kingsway menyapu tubuh mereka dan terbang ke pintu ruang angkasa. Memasuki alam Xuan klan Xiao, Xiao Yan dan Nalan Kingsway hanya merasakan mata mereka menyala, dan pemandangan yang sangat indah muncul di depan mereka. Tapi lihat trotoar rumput Yao di dekatnya, bunga di mana-mana, memancarkan aroma yang menawan. Di kejauhan, puncak dan puncak bertumpuk, subur dan hijau, dan danau kecil itu seperti safir bertatahkan di bumi. Ada rasa ketenangan di seluruh Xuanji, yang benar-benar berlawanan dengan pemandangan sunyi dan sunyi di hutan kematian. Ini adalah alam mendalam klan Xiao, Xiao Yan berkata dengan takjub, melihat alam misterius ini seperti negeri dongeng. Ayo pergi, Xiao Yao tersenyum ringan, berhenti sejenak, lalu berkata, saudaraku, aku lupa memberitahumu bahwa kali ini, kamu bukan satu-satunya yang memasuki dunia mendalam klan Xiao, ada beberapa orang lain dengan nama keluarga Xiao, dia juga memasuki Xiao klan Xuan Realm. Oh, mendengar ini, keluarga Xiao sedikit tercengang, dan kemudian bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa orang dengan nama keluarga Xiao sangat langka di benua Genesis Ki, mengapa begitu banyak orang dengan nama keluarga Xiao ditemukan? Sebenarnya, di benua Ki asal, meskipun ada sangat sedikit orang dengan nama keluarga Xiao, masih ada beberapa orang. Namun, orang-orang dengan darah keluarga Xiao sangat langka. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao telah menemukan banyak orang yang bermarga Xiao, tapi tidak pernah menemukan siapapun yang berdarah keluarga Xiao. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Xiao Yao langsung menjawab sambil tersenyum, memanggil, memanggil, memanggil. Di langit, 3 suara halus angin pecah tiba-tiba terdengar, dan segera, 3 aliran cahaya melintas di kehampaan. Alam mendalam klan Xiao sangat luas. Setelah bertahun-tahun ekspansi, alam mendalam klan Xiao telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tetapi di bawah penerbangan cepat dari 3 aliran cahaya, dalam waktu setengah hari, semua orang melihat pegunungan besar dengan energi yang kuat, muncul di depan mata. Barisan pegunungannya megah dan megah, seperti naga raksasa yang bercokol di bumi. Pegunungan membentang ribuan mil, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Dilihat dari keagungan pegunungan, pegunungan ini setara dengan pegunungan Yuanling. Pegunungannya subur dan hijau, dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang setinggi 100 kaki, pohon-pohon kuno dengan penampilan yang aneh, dan semua jenis bunga dan bunga eksotis dapat dilihat di mana-mana di pegunungan. Seluruh pegunungan terlihat atmosfer dan sangat misterius. Di atas pegunungan, ada penutup cahaya setengah lingkaran yang terlihat, seperti mangkuk besar yang tak tertandingi, terbalik di tepi pegunungan, menutupi seluruh pegunungan. Di balik pegunungan ini, ada juga dunia yang luas. Alam mendalam klan Xiao sudah sangat kaya energi. Dan pegunungan besar di depannya ini tidak diragukan lagi merupakan tempat di mana alam mendalam klan Xiao memiliki energi paling banyak. Jelas, pegunungan ini adalah base camp dari klan Xiao, dan merupakan akar dari klan Xiao. Melihat pegunungan yang megah dan megah di depannya, bahkan Xiao Yan yang berpengetahuan luas tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Keluarga Xiao memang keluarga kuno yang sudah lama berdiri. Keluarga itu tidak pernah memiliki koin. Saudaraku, pegunungan ini disebut Pegunungan Tiandi. Dikatakan bahwa itu adalah gunung abadi yang dipindahkan dari alam dewa abadi ketika leluhur keluarga Xiao membuka alam Xuan klan Xiao. Xiao Yao mengulurkan tangannya, jari putih dan lembut dan menunjuk ke sebidang tanah di depannya pegunungan, tersenyum manis. Gunung Tiandi, Xiao Yan cukup kaget setelah mendengar kata-kata Xiao Yao,
Nenek moyang keluarga Xiao seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dengan kekuatan setinggi langit, tetapi dia benar-benar memindahkan gunung peri dari dunia dewa peri. Tingkat kultivasi yang mencapai langit semacam ini, bahkan Doudi yang kuat, tidak dapat melakukannya. Xiao Yao, bukankah klan Xiao Xuanji membutuhkan pertahanan? Kami datang jauh-jauh, mengapa kami tidak menemukan langkah-langkah pertahanan? Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Xiao Yao dengan rasa ingin tahu. Haha, apakah ini masalah? Sebenarnya, ada banyak penghalang pelindung dalam perjalanan kami, tetapi penghalang ini sangat tidak jelas, dan kecuali itu adalah anggota keluarga Xiao, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Dalam perjalanan kami terbang ke sini, saya sudah diam-diam mengangkat pesona ini, tetapi Anda tidak menyadarinya. Klan Xiao Xuanji hanya memiliki pertahanan pesona, dan tidak ada yang mengatur pertahanan, karena itu tidak perlu, tidak ada yang berani mengganggu klan Xiao Xuanji, jadi tidak perlu mengirim personel untuk pertahanan. Mendengar pertanyaan Xiao Yan kemudian, Xiao Yao segera menjelaskan dengan sabar. Ayo masuk, Xiao Yao tersenyum tipis, mengulurkan tangannya yang ramping, segel di tangannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian tiba-tiba bergerak menuju tirai tipis di depannya, dan tirai tipis itu tiba-tiba berdesir, fluktuasi ruang retakan yang dimasuki satu orang perlahan muncul dari tirai cahaya. Sosok Xiao Yan bergerak, dan dia memimpin dalam bergegas masuk dari celah. Nalan Kingsway juga bergegas masuk, setelah keduanya masuk, Xiao Yao masuk. Memasuki tirai cahaya, saya melihat kabut putih diselimuti pegunungan, dan udara peri itu padat, memberi orang perasaan misterius seperti negeri dongeng. Upacara pengujian garis keturunan klan Xiao akan segera dimulai. Ayo cepat, Xiao Yao tersenyum sedikit, dan segera bergegas menuju gunung berkabut. Di puncak gunung, ada alun-alun batu besar. Pada saat ini, sudah ada beberapa toko di City Square, tetapi tidak banyak orang di seluruh alun-alun, hanya sekitar 40 atau 50 orang. Pada saat ini, di tengah alun-alun berdiri tiang tinggi berwarna-warni, dan seorang lelaki tua berambut putih berdiri di samping tiang warna-warni dengan kagum. Di depan tiang warna-warni, ada lebih dari 10 orang muda, berbaris dalam antrian panjang, seorang pria muda melangkah maju, dan kemudian perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di tiang yang berwarna-warni. Saat pemuda itu menuangkan energi dendam ke dalam tiang warna-warni tiba-tiba bereaksi, dan cahaya merah samar muncul dari tiang warna-warni. Melihat kecemerlangan merah yang muncul dari tiang warna-warni, ada sedikit kekecewaan di mata pemuda itu. Dan lelaki tua berambut putih yang berdiri di sebelah tiang warna-warni itu juga memiliki ekspresi kekecewaan di wajahnya, dan segera berteriak dengan acuh tak acuh, Xiao Tai, tidak ada darah keluarga Xiao, tesnya gagal. Segera setelah itu, orang berikutnya melangkah maju lagi untuk menerima tes garis keturunan klan Xiao. Kutukan Dewa Kematian telah menjangkiti keluarga kuno keluarga Xiao selama ribuan tahun, dan selama periode ini, keluarga Xiao telah bekerja keras untuk mematahkan kutukan Dewa Kematian. Sebelum pergi, leluhur klan Xiao meninggalkan batu ramalan Kaisar Nubuat, dan sesuai dengan instruksi pada batu ramalan, jika seseorang dengan nama keluarga Xiao dengan garis keturunan klan Xiao dapat ditemukan di Genesis Ki Benua, nama keluarga Xiao orang ini dapat membantu keluarga Xiao mematahkan kutukan kematian. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, klan Xiao terus mengirim beberapa orang kuat untuk menemukan orang-orang dengan nama keluarga Xiao di daratan, dan kemudian datang ke klan Xiao untuk melakukan tes darah. Faktanya, keluarga Xiao menemukan beberapa orang dengan nama keluarga Xiao setiap tahun, tetapi orang-orang dengan darah keluarga Xiao tidak pernah ditemukan. Hal ini sangat rahasia pada awalnya, namun, semakin banyak orang mengetahuinya nanti, meskipun klan Xiao dengan serius memperingatkan semua orang yang mereka undang untuk tidak mengiklankannya, bagaimana mungkin mereka tidak menyebutkannya kepada orang lain. Terlebih lagi, keluarga Xiao juga akan menjanjikan banyak remunerasi bagi mereka yang diundang oleh keluarga Xiao yang tidak memiliki darah keluarga Xiao. Oleh karena itu, beberapa orang yang awalnya tidak bermarga Xiao juga berpura-pura menjadi Xiao untuk berpartisipasi dalam tes darah, sehingga mendapatkan hadiah besar. Selama bertahun-tahun, klan Xiao tidak hanya gagal menemukan siapapun dengan darah klan Xiao di daratan, tetapi juga menyebabkan banyak orang mati karenanya. Karena salah satu, kutukan Dewa Kematian, adalah bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak diperbolehkan meninggalkan dunia misterius klan Xiao. Jika tidak, dalam setahun, Dewa Kematian akan datang untuk merenggut nyawa mereka. Di sudut alun-alun, ada 4 orang berdiri dengan tenang, yang di tengah adalah seorang pria jangkung dengan penampilan setengah baya, mengenakan pakaian mewah dan dengan aura yang luar biasa. 3 lainnya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih. Melihat ujian di alun-alun, ada tatapan bermartabat dan rumit di mata mereka berempat. Penatua, apakah menurutmu orang yang kita cari dapat muncul tahun ini? Pria parubaya itu tiba-tiba berkata kepada seorang lelaki tua di sebelah kiri. Sulit untuk dikatakan. Saya tidak berpikir orang-orang ini terlihat seperti orang-orang dengan darah keluarga Xiao,
Pria tua berambut putih yang dikenal sebagai Penatua Agung itu menjawab dengan wajah khawatir. Tanggal kutukan kematian akan segera datang. Jika kamu tidak dapat menemukan orang itu kali ini, maka Yaoer akan dalam bahaya. Pria parubaya itu juga berkata dengan ekspresi khawatir. Yaoer akan segera kembali, pria parubaya itu bertanya dengan ringan. Yah, saya telah memasuki pegunungan Tiandi dan terbang ke arah ini. Seorang lelaki tua di sebelah pria parubaya itu menjawab. Aku harap orang yang dibawa kembali oleh gadis itu tidak akan mengecewakan kita. Pria parubaya itu berkata perlahan, lalu melihat ujian di alun-alun lagi. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan tes darah, tetapi tidak satupun dari orang-orang ini yang lulus tes tanpa kecuali. Hari ini adalah orang terakhir yang menguji siapa yang menuju spar warna-warni. Pria muda itu berjalan dengan acuh tak acuh di depan tiang warna-warni di alun-alun, dan kemudian meletakkan telapak tangannya di tiang warna-warni. Cemerlang, 2 kecemerlangan, 3 kecemerlangan, 4 kecemerlangan, 5 kecemerlangan, dengan merah, oranye, kuning, hijau, biru 5 kecemerlangan yang cemerlang, ditembakkan dari tiang warna-warni, dan kemudian, terjalin dalam kehampaan pelangi berwarna-warni. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terguncang, bahkan pria parubaya yang berdiri di sudut, wajahnya tidak bisa tidak tampak sedikit terkejut, dan pada saat yang sama sentuhan ekstasi datang ke pipinya, dan 3 lelaki tua di sampingnya gemetar karena kegembiraan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun, apakah orang yang dapat mematahkan kutukan kematian akhirnya muncul? Spar warna-warni adalah spar aneh yang digunakan untuk menguji darah keluarga Xiao, dan itu sangat misterius. Meskipun orang yang diuji menyuntikkan energi pendendam ke dalam tiang warna-warni, pada kenyataannya, tiang warna-warni menguji kekuatan garis keturunan orang itu. Semakin tinggi kekuatan garis keturunan orang itu, semakin cemerlang spar warna-warni yang muncul, dan sebaliknya, semakin sedikit kecemerlangan yang muncul, atau bahkan tidak sama sekali. Secara umum, selama seseorang dapat membuat tiang warna-warni muncul 4 jenis kecemerlangan, itu berarti orang ini memiliki darah keluarga Xiao. Ada 5 jenis kecemerlangan di batu berwarna-warni, menunjukkan bahwa orang ini memiliki garis keturunan yang relatif murni dari keluarga Xiao. Ada 6 jenis kecemerlangan di batu berwarna-warni, menunjukkan bahwa orang ini memiliki garis keturunan Xiao yang sangat murni. Jika 7 jenis kecemerlangan muncul dari batu berwarna-warni, itu berarti orang ini memiliki garis keturunan teratas dari keluarga Xiao, yaitu garis keturunan para dewa, di antara klan Xiao. Menurut jumlah kecemerlangan yang tercermin pada tiang warna-warni, darah klan Xiao dibagi menjadi darah kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas dewa. Di antara klan Xiao, orang-orang dengan garis keturunan kelas 4 dan garis keturunan kelas 5 relatif umum, dan ada juga beberapa orang dengan garis keturunan kelas 6, tetapi mereka yang memiliki garis keturunan kelas dewa sangat jarang. Melihat tiang warna-warni muncul dari tiang warna-warni, lelaki tua berambut putih yang berdiri di sebelah tiang warna-warni juga gemetar karena kegembiraan dan air mata. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu seseorang dengan garis keturunan Xiao dari Genesis Qi Kontinen. Xiao Zhao, dengan garis keturunan keluarga Xiao, lulus ujian. Pria tua itu dengan bersemangat mengumumkan hasilnya, dan hendak menyingkirkan tiang warna-warni. Namun, pada saat ini, 3 aliran cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, dan kemudian dengan lembut mendarat di alun-alun. Tunggu sebentar, saudaraku, aku belum mengujinya. Suara yang jelas dan menyenangkan keluar perlahan dari mulut Xiao Yao. Kakakmu, mendengar ini, lelaki tua itu sedikit terkejut dan bertanya. Ini dia, aku telah menemukan seseorang yang bisa mematahkan kutukan kematian. Xiao Yao menunjuk Xiao Yan di sampingnya dan berkata dengan penuh semangat. Yaoer, jangan membodohi dirimu sendiri, seseorang yang dapat mematahkan kutukan kematian telah muncul. Jadi, biarkan yang ini diampuni. Melirik Xiao Yan yang terlihat sangat biasa, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Menemukannya, mendengar ini, Xiao Yao terkejut pada awalnya, dan kemudian berdiri di sana seperti fosil. Meskipun Xiao Yao terus memanggilnya kakak Xiao Yan, dia sebenarnya tidak tahu apakah Xiao Yan adalah orang yang dia cari yang bisa mematahkan kutukan kematian. Pada saat ini, ketika lelaki tua berambut putih itu mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang yang dapat mematahkan kutukan kematian, Xiao Yao sedikit terkejut, dan kemudian memohon, Penatua dan, apapun yang terjadi, kamu menginginkan saudaraku, untuk menguji darahnya, mungkin. Karena orang itu telah ditemukan, tidak perlu menguji lagi, jangan buang waktu semua orang. Adapun hadiah pemuda ini, dia juga sangat diperlukan. Sebelum Xiao Yao menyelesaikan kata-katanya, Penatua dan memotongnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurutnya, Xiao Yan tidak dapat memiliki garis keturunan keluarga Xiao, dan membiarkan Xiao Yan berpartisipasi dalam tes garis keturunan hanyalah buang-buang waktu. Biarkan saja adikku mengujinya, Xiao Yao bertanya lemah. Penatua dan mengerutkan kening dan hendak menolak, tetapi pria parubaya jangkung datang pada saat ini,
melirik Xiao Yan, dan tersenyum tipis. Penatua dan, biarkan dia mengikuti ujian. Apa bedanya, karena pemuda ini ada di sini, jika dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian. Tampaknya klan Xiao saya tidak menghormati pemuda ini. Mengatakan itu, pria parubaya itu melihat Xiao Yan dari atas ke bawah. Ketika pria parubaya itu menatap Xiao Yan juga menatap pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya di depannya tidak menunjukkan napas, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat kuat datang, yang membuatnya merasa terengah-engah. Perasaan seperti ini belum pernah dialami bahkan di hadapan Taiyun, yang merupakan puncak dari Dou Sheng. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat menyimpulkan bahwa pria parubaya di depannya sangat mungkin adalah Kaisar Dou. Ya, Patriark, setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Penatua dan segera menjawab dengan hormat, lalu menghadap Xiao Yan dan berkata, kamu dapat mengikuti tes, cukup letakkan tanganmu di tiang warna-warni, dan masukkan Dou Qi ke dalamnya, kristal warna-warni, sebuah batu bisa digunakan, juang. Xiao Yan mengangguk ringan, melangkah maju, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di tiang warna-warni, energi pertempuran di tubuhnya melonjak ke arah tiang warna-warni seperti air pasang. Pada saat telapak tangannya bersentuhan dengan tiang warna-warni, Xiao Yan memiliki perasaan aneh yang terhubung dengan darah tiang warna-warni. Dengan masuknya pertempuran Qi yang terus-menerus, spar warna-warni tiba-tiba memenangkan kemenangan besar, dan cahaya warna-warni yang mempesona meledak dari spar warna-warni pada saat yang sama, dan kemudian terjalin dalam kehampaan untuk membentuk pelangi warna-warni yang mempesona. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan menatap Xiao Yan dengan tak percaya, dan wajah mereka penuh kejutan. Dalam keadaan normal, spar warna-warni akan muncul sebagai satu jenis kecemerlangan, dan kemudian jenis kecemerlangan lainnya akan muncul. Seperti hari ini, situasi di mana 7 kecemerlangan muncul pada saat yang sama tidak pernah terjadi pada tes sebelumnya. Karena itu, orang-orang yang hadir sangat terkejut. Selain itu, 7 jenis kecemerlangan muncul dari tiang warna-warni, yang berarti bahwa pemuda di depannya memiliki garis keturunan teratas klan Xiao, garis keturunan suci, tapi orang non-Xiao klan memiliki garis keturunan ilahi dari klan Xiao. Bagaimana mungkin? Tepat ketika semua orang belum pulih dari keterkejutan barusan, tiang warna-warni bergetar lagi, dan kemudian, kecemerlangan ke-8, kecemerlangan ke-9, dan kecemerlangan ke-10 juga melesat keluar dari tiang warna-warni, bergabung dengan Changhong 7 warna sebelumnya, menjadi satu, membentuk Changhong 10 warna. Pita itu bijaksana dan mempesona. Changhong 10 warna. Melihat Changhong 10 warna di langit, wajah semua orang yang hadir tercengang, dan keterkejutan di wajah semua orang tak terlukiskan. Bahkan pria parubaya, patriark klan Xiao, melihat pemandangan di depannya, wajahnya penuh kejutan. Karena, bahkan jika itu dia hanya bisa membuat tiang 7 warna muncul 7 jenis kecemerlangan. Dalam sejarah masa lalu klan Xiao, tidak jarang orang yang dapat membuat kristal berwarna-warni muncul 10 jenis kecemerlangan, tetapi hanya ada satu orang yang dapat membuat kristal berwarna-warni muncul 10 warna. Orang itu adalah leluhur klan Xiao. Leluhur klan Xiao adalah legenda seperti dewa, dan pemuda di depannya benar-benar dapat membuat tiang warna-warni muncul 10 jenis kecemerlangan, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Ini, adik kecil ini, siapa namamu? Penatua dan bertanya dengan wajah terkejut. Pada saat ini, wajah Penatua dan penuh dengan senyum, dan ekspresinya penuh dengan kebaikan dan rasa hormat, ketidaksabaran itu. Xiao Yan menjawab dengan dingin. Dia tidak menyukai Penatua dan ini, jadi dia tidak perlu menatap Penatua dan dengan baik. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan memiliki garis keturunan teratas dari keluarga Xiao dan telah lulus ujian, Penatua dan mengumumkan dengan keras. Selamat, anak muda, kamu memiliki garis keturunan teratas dari klan Xiao, jadi kamu telah menjadi kandidat untuk mematahkan kutukan kematian. Kepala klan Xiao tersenyum dan berkata dengan ramah kepada Xiao Yan. Ini adalah patriark keluarga Xiao, Xiao He. Xiao Yao segera memperkenalkan pria parubaya itu kepada Xiao Yan. Hehe. Karena aku berjanji pada Xiao Yao bahwa aku ingin membantu keluarga Xiao untuk mematahkan kutukan kematian, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tapi apa yang harus aku lakukan untuk mematahkan kutukan kematian? Xiao Yan tidak melakukannya, tidak mengatakan banyak omong kosong, dan langsung ke topik. Tanya Xiao He. Kamu baru saja datang ke klan Xiao Xuanji, istirahatlah selama beberapa hari, lalu aku akan perlahan memberitahumu bagaimana cara mematahkan kutukan kematian. Xiao He tersenyum kecil dan tersenyum pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan menjawab, dan kemudian Xiao Yao membawa Xiao Yan dan Nalan Kingsway untuk mengatur akomodasi bagi mereka. Dengan cara ini, Xiao Yan dan Nalan Kingsway menetap di Xuanji klan Xiao. Harus dikatakan bahwa Xuanji dari klan Xiao ini benar-benar cantik, seperti negeri dongeng. Xiao Yan hanya tinggal di sana selama beberapa hari, dan dia merasa lupa untuk kembali. Selain itu,
Kekuatan keluarga Xiao tidak terbayangkan, kecuali Xiao He, patria keluarga Xiao, yang merupakan Kaisar Dou. Para tetua lainnya semuanya adalah Kaisar Dou. Sebenarnya, ada beberapa Dou di dalam sebuah keluarga. Kekuatan semacam ini hanya melawan langit. Klan Xiao layak menjadi keluarga kuno yang sudah lama berdiri. Dengan kekuatan seperti melawan langit, saya khawatir bahkan di benua Qi asal di mana yang kuat seperti Lin, mereka masih bisa peringkat di garis depan. Tapi yang membuat Xiao Yan bingung adalah bahwa keluarga yang begitu kuat tidak akan ada hubungannya dengan Dewa Kematian. Lalu, seberapa kuat Dewa Kematian itu? Ketika Xiao Yan tinggal di Suanji untuk hari ketiga, Xiao He, patria klan Xiao, secara pribadi datang ke kediaman Xiao Yan. Di kamar Xiao Yan, Nalan Kingsway dan Xiao Yao ada di sana. Begitu dia memasuki pintu, Xiao He bertanya sambil tersenyum, "Xiao Yan, apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini?" "Tidak apa-apa," Xiao Yan menjawab dengan ringan. "Dalam 5 hari lagi, Dewa Kematian akan datang, jadi hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana menghadapi Dewa Kematian," Xiao He berkata dengan sungguh-sungguh. 5 hari? Bagaimana kamu tahu bahwa setelah 5 hari, Dewa Kematian pasti akan datang? Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan langsung bertanya dengan bingung. Dewa Kematian sangat arogan. Setiap kali dia datang ke klan Xiao untuk mengambil nyawanya, dia pasti akan memberitahu kita 1 bulan sebelumnya, sehingga kita bisa bersiap terlebih dahulu. Xiao He tersenyum pahit dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Mendengar ini, Xiao Yan dan Nalan Kingsway tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Di mata dunia, keluarga kuno, yang sangat kuat, telah dipaksa ke titik seperti itu oleh orang. Jika dikatakan, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Seberapa kuat Dewa Kematian? Ada beberapa Kaisar Dou di klan Xiao. Mungkinkah Kaisar Dou yang bersatu ini bukan lawan Dewa Kematian? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Doudi, menurutmu seberapa kuat Doudi? Di mata dunia, Doudi adalah pembangkit tenaga listrik puncak benua Genesis Qi. Tetapi di dunia ini ada beberapa makhluk menakutkan yang melampaui Doudi. Di mata orang-orang ini, Kaisar Dou tidak layak disebut sama sekali. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, mulut Xiao He menunjukkan sedikit kepahitan dan tersenyum pahit. Melihat Xiao He, yang agak dekaden di depannya, Xiao Yan sangat tercengang. Lagi pula, Xiao He juga adalah pria kuat Doudi yang asli. Tetapi Xiao He di depannya tidak memiliki dominasi dan kesombongan seperti pria kuat Doudi. Mungkin selama bertahun-tahun, Dewa Kematian telah menghabiskan dominasi dan kesombongannya. Apakah kematian benar-benar sekuat itu? Pada saat ini, Nalan Kingsway tiba-tiba menyela. Xiao He mengangguk, tetapi tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya kepada Xiao Yan, Nalan Kingsway, dan Xiao Yao, apakah kamu tahu apa peringkat di atas Doudi? Mendengar ini, Xiao Yan, Xiao Yao, dan Nalan Kingsway tiba-tiba bersorak, menatap Xiao He sejenak, dan bertanya serempak, ada apa? Xiao Yan selalu sangat ingin tahu tentang keberadaan di luar Doudi, tetapi tampaknya hanya sedikit orang di benua Genesis Qi yang mengetahuinya, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Dan Xiao Yao belum pernah mendengar apapun dari sang patriark, jadi dia sangat penasaran. Tuan Nalan Kingsway, Sui Suanyu, meskipun dia menyebutkannya kepada Nalan Kingsway, dia hanya mengatakannya secara singkat, tidak terlalu detail. Oleh karena itu, Nalan Kingsway juga sangat ingin tahu, melampaui keberadaan Kaisar Dou, alam macam apa itu? Di atas Kaisar Dou adalah Dou Xian, itu juga dikenal sebagai alam abadi, kata Xiao He dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi kagum muncul di wajahnya. Untuk pembangkit tenaga listrik dari alam itu, bahkan dia hanya bisa penuh kekaguman. Dou Xian, mendengar ini, Xiao Yan merasa sangat terkejut. Kaisar Dou sudah cukup kuat, jadi betapa mesum dan menantangnya Dou Xian. Ketika kamu mencapai level bertarung melawan keabadian, kamu bisa dilahirkan kembali. Kamu bukan lagi manusia biasa, tapi abadi, Xiao He menjelaskan dengan kagum. Apa yang ada di atas Dou Xian? Xiao Yan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Di atas Dou Xian, kamu tidak perlu tahu sekarang. Ketika kamu menjadi Dou Xian suatu hari nanti, kamu secara alami akan tahu. Xiao He tersenyum ringan. Berapa tingkat kekuatan Deat God? Apakah itu pertarungan abadi? Xiao Yan terus bertanya. Kematian adalah keberadaan yang jauh melampaui Dou Xian. Xiao He menjawab dengan ketakutan. Mendengar ini, Xiao Yan, Nalan Kingsway dan Xiao Yao semua terkejut. Mau tak mau mereka berpikir dalam hati. Dewa Kematian terlalu kuat, bagaimana kita bisa mematahkan kutukan Dewa Kematian? Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, Dewa Kematian begitu kuat, bahkan Doudi bukanlah lawannya. Jadi bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Xiao He tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku secara alami akan memiliki cara untuk meningkatkan kekuatanmu, sehingga kekuatanmu untuk sementara mirip dengan Dewa Kematian, atau bahkan melampaui Dewa Kematian. Karena ada metode seperti itu, mengapa kamu tidak menggunakannya sendiri? Mendengar ini, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan bingung. Karena, kita tidak bisa menggunakan metode ini sama sekali. Sekarang,
Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan kita akan berbicara sambil berjalan. Dengan itu, Xiao He melambaikan jubah lengan bajunya, dan cahaya yang kuat menyelimuti ketiganya. Mereka berempat menghilang dengan sia-sia. Mereka berempat muncul lagi, dan mereka tiba di sebuah bukit yang tidak mencolok. Tetapi saya melihat bahwa ada 10 kantong tanah kecil yang tidak mencolok di atas bukit, dan di sekitar 10 kantong tanah kecil itu terdapat gurun berbatu. Lingkungan yang sunyi, entah bagaimana, berdiri di atas bukit ini. Suasana sunyi dan sepi menyebar di hati semua orang tanpa bisa dijelaskan. Semua orang merasakan kepedihan yang tak terkatakan pada saat ini, dan kesedihan yang mendalam memenuhi hati semua orang. Di tempat ini, setiap orang memiliki keinginan untuk menangis. Ini, melihat 10 roti kecil di depannya, Xiao Yan bertanya dengan curiga, sejak Xiao He membawa mereka ke sini, 10 roti di depan mereka pasti tidak sesederhana itu. 10 kantong tanah yang kami lihat sebenarnya adalah 10 makam. Tempat peristirahatan dari 10 roh juang teratas. Xiao He sedikit sedih dan asli. Jiwa pertarungan, Xiao Yan bertanya dengan heran. 10 roh juang ini adalah 10 orang terkuat di klan Xiao sejak zaman kuno. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai ranah pertempuran abadi. Namun, di era kekacauan, mereka jatuh untuk melindungi keluarga Xiao. Setelah mereka jatuh, mereka berubah menjadi gumpalan semangat juang dan terus menjaga tanah ini. 10 roh juang ini terlalu kuat dalam hidup mereka. Meskipun mereka hancur berkeping-keping untuk melindungi klan Xiao di era kekacauan, jiwa mereka semua hancur, tetapi sedikit pengetahuan spiritual mereka selalu abadi dan berubah menjadi pantang menyerah. Semangat kepahlawanan, semangat juang diam di sini dengan cara yang unik. Kami menyebutnya semangat juang. Suara sedih Xiao He terdengar rendah di dunia ini, seolah-olah menceritakan lagu sedih. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao He, Xiao Yan, Nalan Kingsway dan Xiao Yao merasa sangat berat. Pada saat ini, mereka sepertinya melihat medan perang yang tragis, seolah-olah mereka samar-samar bisa mendengar suara pembunuhan yang tragis. Masa perang kacau yang tertutup debu tahun-tahun tampaknya berangsur-angsur muncul di depan mata mereka. Dunia dalam kekacauan, ada perang di mana-mana, sekte yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain, dan pembangkit tenaga puncak yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sengit. Malaikat mematahkan sayapnya, makhluk abadi jatuh, dan Kaisar Dou menghilang. Ini adalah kekejaman masa perang. Di era kekacauan, semua orang di bawah Kaisar Dou adalah semut, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Dou pasti akan jatuh. Ketiganya tiba-tiba terbangun dari ilusi, dan mereka semua terengah-engah. Era kekacauan benar-benar mengerikan. Saya khawatir begitu pecah, hidup akan hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan hilang. Pada saat itu, akan ada kesedihan di mana-mana, dan darah akan mengalir ke sungai. Gambaran yang tragis. Hanya memikirkannya, membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Kamu belum mengalami era chaos. Tapi dari ilusi barusan, kamu seharusnya bisa membayangkan kengerian era chaos. Faktanya, era chaos yang sebenarnya 100 kali lebih tragis daripada ilusi barusan. Jenius yang paling menonjol telah jatuh satu demi satu untuk melindungi keluarga Xiao di era kekacauan ini. Benar-benar terhormat, menyedihkan, dan menyedihkan, kata-kata rendah Xiao He terdengar lagi. Patriark, kamu membawaku ke sini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Xiao Yan bertanya dengan ringan. Xiao He membawanya ke sini. Tentu saja tidak hanya untuk menceritakan masa lalu dari 10 roh juang utama klan Xiao, dia harus memiliki niatnya. Aku membawamu ke sini untuk menggunakan darahmu untuk memanggil 10 roh juang teratas, dan kemudian membiarkan 10 roh juang berintegrasi ke dalam tubuhmu. Dengan cara ini, kamu sementara dapat memiliki kekuatan pamungkas untuk bertarung melawan Dewa Kematian. Kamu baru saja bertanya kepada saya bahwa ada cara untuk melawan Dewa Kematian, mengapa keluarga Xiao tidak menggunakannya? Lalu, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Xiao telah menggunakannya, tetapi semuanya gagal. Di dalam keluarga Xiao, tidak ada yang bisa memanggil 10 besar pada saat yang sama. Semangat juang. Bahkan saya hanya bisa memanggil 7 roh juang. Jika Anda ingin bertarung melawan Dewa Kematian, Anda harus mengintegrasikan kekuatan setidaknya 8 roh juang. Dan di dalam klan Xiao, tidak ada yang bisa memanggil lebih dari 8 jiwa juang. Pada akhirnya, pemanggilan semangat juang terkait dengan tingkat garis keturunan keluarga Xiao. Semakin tinggi tingkat garis keturunan keluarga Xiao, semakin banyak roh juang yang akan dipanggil. Manifestasi paling langsung adalah ketika menguji garis keturunan keluarga Xiao. Jumlah kecemerlangan yang ditransmisikan oleh spar warna-warni, jika 5 kecemerlangan ditransmisikan, maka orang tersebut dapat memanggil hingga 5 roh juang. Dengan analogi, jika spar warna-warni mentransmisikan 7 kecemerlangan, maka 7 pertempuran roh dapat dipanggil. Jiwa, adapun kamu membuat yang 7 warna bersinar dengan 10 sinar kecemerlangan, maka kamu dapat membuat 10 roh juang teratas klan Xiao muncul kembali. Ramalan di batu ramalan benar-benar menjadi kenyataan. Ada ramalan di batu ramalan,
mengatakan bahwa akan ada seseorang dengan nama keluarga Xiao dari benua Genesis Qi yang bisa membuat 10 roh juang kembali ke dunia. Sekarang saatnya sepertinya batu ramalan itu mengacu pada orang itu adalah kamu, Xiao Yan. Xiao He terus memberitahu Xiao Yan dan ketiganya tentang semangat bertarung. Ada sedikit kesedihan dalam suara Xiao He, tetapi lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, klan Xiao akhirnya menunggu orang yang bisa mengangkat kutukan kematian. Pada saat ini, jari-jari Xiao He menggesek di udara, dan saat jari-jarinya menggesek di udara, formasi pola kompleks perlahan terbentuk di 10 makam tanah. Pola kompleks memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, yang benar-benar menembus 10 makam tanah. Ini adalah formasi pemanggilan roh perang. Xiao Yan, jatuhkan darahmu ke dalam formasi pemanggilan, perintah Xiao He pada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan kemudian, dengan sapuan jari kanannya, dia membuat lubang di tangan kirinya, dan tetesan darah terus menetes ke dalam formasi gambar. Saat setetes darah menetes ke susunan gambar, darah mengalir dengan cepat di sepanjang pola susunan gambar. Kemanapun darah itu lewat, susunan gambar yang awalnya bersinar dengan cahaya putih mulai muncul dengan cahaya darah yang mencolok. Cahaya darah menjadi semakin menang, dan pada akhirnya, cahaya darah yang menyilaukan muncul di seluruh formasi gambar. Aura berdarah tebal menyelimuti dunia ini. Ledakan gemuruh bergema dengan sia-sia, dan segera, barisan berwarna darah perlahan naik ke ketinggian 100 meter sebelum perlahan berhenti. Segera, seberkas cahaya berwarna darah ditembak jatuh dari formasi gambar ketinggian tinggi, menutupi tempat peristirahatan 10 roh juang teratas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan seberkas cahaya berwarna darah yang ditembak jatuh oleh susunan gambar berwarna darah menjadi semakin intens. Pada akhirnya, berkas cahaya berwarna darah itu setebal darah, dan darah yang kental, aura tajam ditembakkan langsung ke langit. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di seluruh Suanji klan Xiao. Seluruh Suanji benar-benar gelap saat ini, hanya lingkaran pemanggilan di langit yang masih memancarkan cahaya merah menyilaukan. Dalam kegelapan yang tak berujung, guntur dan kilat menyambar dari waktu ke waktu. Dalam kehampaan yang gelap, ular perak menari dengan liar, dan dari waktu ke waktu, guntur dan kilat yang cerah menebas. Guntur dan kilat yang menyilaukan, seperti hukuman langit, murka para dewa, kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bahkan Daudi yang kuat, sangat ketakutan. 10 roh juang teratas dari keluarga Xiao. Hari ini, keturunan Xiao He yang tidak layak perlu menggunakan kekuatanmu untuk mengangkat kutukan kematian. 10 roh juang kuno dari klan Xiao, kembalilah. Xiao He berkata dengan keras, dan segera, dia melambaikan lengan bajunya. 10 sinar cahaya dingin terbang keluar dari lengan bajunya, dan kemudian dimasukkan di depan 10 kantong tanah. Itu adalah 10 senjata, pisau, tombak, pedang, tombak, kapak. 10 senjata itu berbeda, tetapi satu hal yang sama. 10 senjata ini penuh dengan darah kental dan energi jahat. Sepintas, Anda dapat melihat bahwa 10 senjata ini adalah senjata ajaib yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. 10 senjata ilahi adalah senjata yang digunakan oleh 10 roh juang selama hidup mereka. Saat 10 prajurit ilahi jatuh ke dalam formasi, raungan sedih seperti akhir dari seorang pahlawan tiba-tiba datang dari formasi pemanggilan. Ketika semua orang mendengar suara ratapan, mereka tidak bisa menahan keinginan untuk menangis. Itu adalah lagu sedih, itu adalah lagu kesedihan. Semua orang mendengarnya, dan hati mereka tidak bisa tidak merasa sangat berat. Boom, boom, boom. Pada saat ini, 10 kantong tanah di tanah tiba-tiba terkoyak, dan segera, 10 sosok samar perlahan muncul dari tanah. Dunia bergetar, dan 10 bayangan jiwa samar muncul dalam darah kental, tampak sangat jahat dan menakutkan. Itu berasal dari gemetar jiwa. Berdebar, berdebar, berdebar. Pada saat ini, Xiao He, Xiao Yan, Xiao Yao, Nalan Kingsui di sekitarnya, banyak tetua di kejauhan, dan semua anak dari klan Xiao, semuanya jatuh ke tanah tanpa sadar. Pada saat ini, semua orang di dunia misterius memberi penghormatan kepada 10 jiwa pertarungan hebat. Ini adalah penghormatan terhadap leluhur. Ini adalah penghormatan kepada yang kuat. Dan ini adalah penghormatan paling mulia kepada 10 roh juang. Ya, siapa yang memanggil kita? 10 roh juang berdiri dengan tenang dalam darah kental, dan salah satu roh juang mengirimkan gelombang mental yang berdebar-debar kepada semua orang. Xiao He berlutut di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, keturunan yang tidak layak telah mengganggu leluhur. Kami akhirnya menemukan seseorang yang dapat mematahkan kutukan dewa kematian. Kami membutuhkan kekuatan leluhur kami untuk menghadapinya, dengan dewa kematian. 10 roh juang teratas terdiam beberapa saat, dan kemudian, gelombang mental keluar lagi. Oke, siapa yang akan membawa kekuatan pamungkas kita? Xiao He menunjuk Xiao Yan dan berkata, dia, 10 roh juang melihat ke arah Xiao Yan bersama-sama, dan setelah beberapa saat, gelombang mental keluar lagi. Bagus sekali,
Anak muda, ayolah, biarkan semangat juang kami bergabung dengan Anda. Kami akan membuat Anda menjadi satu orang terkuat di dunia. Xiao Yan, Xiao He mendesak Xiao Yan dengan suara rendah. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian perlahan berjalan ke cahaya darah yang kaya. Xiao Yan berjalan perlahan ke dalam darah kental. 10 roh juang bergegas ke tubuh Xiao Yan dengan cepat. Apa? Dengan 10 semangat juang memasuki tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa membantu mengangkat matanya ke langit dan berteriak. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak, dan kekuatan yang tak terlukiskan mulai mengalir di tubuhnya. Energi yang kuat melonjak di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Perasaan bengkak yang kuat dan rasa sakit datang dari tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak dan mati kapan saja. Ah, Xiao Yan menari dengan liar, dan sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung di langit. 10-10 roh juang memasuki tubuhnya, dan dia mengalami dampak besar yang tak terbayangkan. Pada saat ini, formasi gambar pemanggilan di langit tiba-tiba menjadi berdarah. Xiao Yan naik ke langit seperti kilat, bergegas ke formasi gambar pemanggilan, dan menghilang. Apa yang terjadi? Melihat situasi ini, Nalan Kingsway terkejut dan bertanya kepada Neodymium dengan cemas. Jangan khawatir, Xiao Yan akan baik-baik saja. Xiao He segera menghiburnya. Formasi pemanggilan berwarna darah perlahan berputar di langit seolah menutupi langit dan bumi, sama seperti waktu siang dan malam telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah sehari semalam, kenapa Xiao Yan belum juga keluar? Nalan Kingsway mau tak mau bertanya dengan cemas. Tunggu, itu akan segera keluar, Xiao He menghibur dengan suara rendah. Semua orang menunggu sebentar, dan pada saat ini, sosok berwarna darah perlahan muncul dari formasi gambar berwarna darah di langit. Setelah sosok berwarna darah muncul, barisan berwarna darah di langit berubah menjadi pusaran besar berwarna darah, yang menembus dari atas kepala sosok berwarna darah itu. Dalam beberapa saat, susunan sosok berwarna darah benar-benar berubah menjadi pusaran, bergegas ke sosok berwarna darah. Sosok berwarna darah yang muncul di depan seluruh tubuh semua orang berwarna merah seperti darah, rambut panjang berwarna darah menari-nari tertiup angin, jubah berwarna darah berburu, dan ada aura berdarah tebal di sekujur tubuhnya. Sosok berwarna darah, dengan mata dingin dan menakutkan, tampak sangat asing, tetapi penampilan sosok berwarna darah samar-samar menyerupai Xiao Yan. Setelah 1 hari dan 1 malam, dia akhirnya benar-benar bergabung dengan 10 semangat juang teratas. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan kekuatan dari kekuatan itu benar-benar tak terlukiskan. Tapi dia, yang dulunya adalah Doudi, bisa merasakan bahwa kekuatan ini telah melampaui Doudi. Hari ini, dia sudah melampaui keberadaan Doudi. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Nalan Kingsway. Melihat penampilan Xiao Yan, Nalan Kingsway benar-benar terkejut, dan dia sangat khawatir saat ini. Dewa kematian akan segera datang. Aku akan menunggunya. Suara rendah dan serak Xiao Yan terdengar perlahan. Segera, dia menghentakkan kakinya di udara, seperti teleportasi, dan muncul langsung di atas dari kejauhan, gunung. Xiao Yan seperti dewa perang, berdiri dengan bangga di puncak gunung, menatap kehampaan yang tak berujung, diam-diam menunggu kedatangan dewa kematian. Kamu bilang, bisakah Xiao Yan mengalahkan dewa kematian? Nalan Kingsway bertanya pada Xiao He. Sulit untuk dikatakan. Meskipun Xiao Yan telah menjadi sangat kuat setelah mengintegrasikan 10 roh juang, kekuatan dewa kematian benar-benar tak terbayangkan. Oleh karena itu, masih agak sulit untuk mengalahkan dewa kematian. Mendengar pertanyaan Nalan Kingsway setelah mengatakan itu, Xiao He sedikit mengernyit, dan kemudian dia tersenyum kecut dengan sedikit khawatir. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan membantu Xiao Yan, Nalan Kingsway berkata dengan cemas. Kamu benar-benar ingin membantu Xiao Yan? Xiao He bertanya pada Nalan Kingsway. Ya, Nalan Kingsway mengangguk dan menjawab, oke, ikut denganku, kata Xiao He, dan kemudian berubah menjadi pita dan terbang jauh ke pegunungan. Setelah itu, Nalan Kingsway dan Xiao Yao juga berubah menjadi streamer dan mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap, Xiao He membawa Nalan Kingsway dan Xiao Yao ke depan sebuah gua kuno, gerbang batu gua kuno ditutup, dan suasana perubahan kuno terus mengalir keluar dari dalam. Ini, Nalan Kingsway bertanya dengan ragu. Saya tidak mengerti mengapa Xiao He membawanya ke sini. Ada harta Tao tersembunyi di sini. Harta Tao ini disebut tahta Giok Baolian. Jika Anda menangkapnya, Anda dapat menggunakan tahta Giok Baolian untuk membantu Xiao Yan melawan dewa kematian bersama-sama. Xiao He menunjuk ke yang kuno gua di depannya dan berkata. Benarkah? Nalan Kingsway tidak bisa mempercayainya. Dewa kematian begitu kuat. Mungkinkah untuk melawan dewa kematian dengan harta Tao? Jika itu masalahnya, maka kekuatan harta Tao ini terlalu menakutkan. Ya, Xiao He mengangguk, dan kemudian berkata, harta Tao ini memang sangat kuat. Keluarga Xiao saya mencoba menaklukkannya beberapa kali, tetapi tidak berhasil.
karena kami tidak memiliki kekuatan Taoisme di tubuh kami, tetapi Anda memilikinya di tubuh Anda, kekuatan Tao yang kuat. Terlebih lagi, harta Tao ini diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, dan saya harap Anda adalah orang yang ditakdirkan. Xiao He datang ke pintu gua, meletakkan telapak tangannya di pintu batu, dan mengerahkan sedikit kekuatan, tetapi setelah mendengar beberapa suara berguling, pintu batu perlahan terbuka. Napas perubahan kuno meresap dari gua. Xiao He tersenyum dan berkata, "Masuk." Nalan Kingsway sedikit mengangguk, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan menyapu ke dalam gua. Xiao He menutup gerbang batu itu lagi, lalu berkata pada Xiao Yao, "Ayo pergi." Setelah berbicara, mereka berdua sedikit gemetar dan menghilang dari udara. Xiao Yan telah berdiri di puncak gunung selama 4 hari 4 malam. Selama 4 hari 4 malam ini, dia seperti patung batu, tidak bergerak. Dia berdiri di sana, seolah-olah dia telah menyatu dengan semua hal di dunia, dan tidak lagi terpisah satu sama lain. Matanya menatap kehampaan yang tak berujung, seolah-olah dia bisa melihat melalui asal-usul alam semesta. Pada saat ini, meskipun tidak ada aura di luar tubuhnya, dia tampaknya menjadi hari itu, dia tampaknya menjadi tempat itu, dan dia tampaknya menjadi penguasa segala sesuatu. Sebuah potensi kuat yang mendominasi dunia secara alami terpancar keluar, semua hal di dunia terhalang di hadapannya. Potensi bukanlah fluktuasi kekuatan nyata, tetapi lebih menakutkan dan mematikan daripada kekuatan nyata. Potensi adalah kejutan mutlak dari pembangkit tenaga listrik puncak di luar batas kultivasi tanpa kekuatan. Situasi mirip dengan paksaan spiritual, tetapi berbeda dengan paksaan spiritual. Ini adalah kejutan mengerikan yang berasal dari roh, tetapi lebih tinggi dari roh. Potensi hanya dapat dimiliki jika basis kultivasi mencapai alam puncak. Ini dia, Xiao Yan, yang tidak bergerak untuk sementara waktu, matanya menyala sia-sia, dan dua cahaya ilahi keluar dari matanya, melihat ke jarak yang tak berujung. Saya melihat udara mati di langit, dan kabut ajaib bergulung, seolah menutupi langit, membuat seluruh dunia mendalam klan Xiao benar-benar gelap. Dimanapun ki kematian yang melonjak berlalu, bunga, tanaman, dan pohon semuanya layu dalam sekejap, dan nafas kehidupan yang tak berujung ditelan oleh ki kematian yang mengerikan. Napas kematian yang tebal, seperti ombak besar sungai Yangtze, bergulung di langit, awan ajaib besar datang dengan cepat di langit. Di awan ajaib, kabut sihir hitam pekat bergulung seperti lautan badai. Sebuah potensi yang kuat terpancar dari awan iblis. Di depan potensi yang kuat ini, seluruh dunia bergetar. Kematian akan datang, kematian akhirnya di sini. Dewa kematian, penguasa hantu, penguasa Pluto, dan penguasa iblis adalah 4 makhluk paling kuat di benua kejadian Ki. Di Genesis Ki kontinen, tidak ada yang bisa menggoyahkan status mereka. Dan sekarang, Dewa Kematian, salah satu dari 4 besar, akhirnya ada di sini. Awan iblis bergulir, Xiao Yan menghadapi musuh yang begitu menakutkan untuk pertama kalinya. Jika Xiao Yan tidak mewarisi kekuatan pamungkas dari 10 roh juang, saya khawatir, potensi, yang secara alami diungkapkan oleh Dewa Kematian akan menyebabkan dia meledak dan mati. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Jie, Dewa Kematian akan datang. Kali ini, pengorbanan apa yang telah disiapkan klan Xiao untuk dewa ini? Suara magis yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba datang dari awan iblis. Di masa lalu, setiap kali Dewa Kematian datang untuk merenggut nyawanya, klan Xiao akan mempersiapkan 1 atau 2 orang untuk menantangnya. Tetapi setiap kali, dia akan secara brutal membunuh orang-orang yang menantangnya. Karena itu, dia menyebut mereka yang menantangnya sebagai pengorbanan. Keluar dari sini, jangan sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Xiao Yan berdiri di puncak gunung dan berteriak keras. Awan iblis bergulir tersebar dari tengah, dan bayangan iblis yang kuat perlahan muncul dari awan iblis. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian putih. Pria muda itu tinggi, dan kulit pria itu sangat putih. Keputihannya bukanlah keputihan yang seharusnya dimiliki orang normal, tetapi putih pucat dan pucat yang hampir tidak wajar. Namun, penampilan pemuda itu sangat tampan, dengan batang hidung yang tinggi, alis terangkat, dan sepasang mata yang indah terpancar dari waktu ke waktu. Melihat pria berbaju putih di depannya, Xiao Yan merasa sedikit terpana. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pemuda di depannya, yang tampak sedikit sakit, ternyata adalah Dewa Kematian yang terkenal di benua asal Qi. Klan Xiao sudah pergi, dan mereka benar-benar mengirim bayi kecil untuk mati. Bayi kecil, siapa namamu? Melihat Xiao Yan di puncak gunung, Dewa Kematian tertawa terbahak-bahak dan tertawa terbahak-bahak. Penghancur kematian, Xiao Yan berdiri di puncak gunung, jari telunjuk kanannya menunjuk ke Dewa Kematian, dan berteriak dengan arogan, Dewa Kematian, hari ini adalah hari akhirmu. Mendengar ini, Dewa Kematian tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, kata-kata Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak sangat konyol. Tawa berhenti tiba-tiba, dan Dewa Kematian menahan senyum di wajahnya,
dan berkata dengan dingin, "Oke, cukup gila, selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Jadi, berhenti bicara omong kosong, Dewa Kematian, menderita." Xiao Yan memberikan teriakan tirani, dan seluruh orang itu seperti nyala api, bergegas menuju Dewa Kematian. Dewa Kematian menginjak kakinya, dan awan iblis menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan pukulan tirani, dan api yang membakar menyapu seluruh dunia, menghilangkan awan iblis hitam pekat. Dewa Kematian tiba-tiba mengambil langkah maju. Meskipun tidak ada fluktuasi energi, Xiao He, Xiao Yao dan yang lainnya di kejauhan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Sebuah potensi yang kuat meletus dari Dewa Kematian, semacam potensi yang berasal dari kekuatan spiritual tetapi melampaui kekuatan spiritual menyapu dunia ini. Retak, tendangan, tendangan. Di bawah tekanan, potensi, kematian yang kuat, Xiao Yan tanpa sadar mundur 3 langkah, ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan seteguk darah hendak menyembur keluar. Dewa Kematian benar-benar terlalu kuat. Meskipun Xiao Yan juga bisa meledak menjadi potensi, jelas bahwa potensi Dewa Kematian sedikit lebih baik. Di kejauhan, semua orang tidak bisa lagi melihat gerakan Xiao Yan dan Dewa Kematian. Kedua pembangkit tenaga listrik itu bertarung bersama di langit, telah menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat sosok mereka, apalagi melihat trik mereka. Hanya ketika badai ruang angkasa yang tak berujung melonjak setelah potongan-potongan ruang meledak, kita dapat mengetahui lintasan pergerakan mereka. Membentur, dengan suara keras, dua sosok muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan memegang pedang para dewa dan iblis, dan Dewa Kematian, yang memegang sabit Dewa Kematian, berhadapan dengan dingin di langit yang tinggi. Pedang dewa dan iblis adalah senjata sihir terlarang di zaman kuno, dengan kekuatan tak terbatas. Selain itu, Xiao Yan mewarisi kekuatan 10 roh pejuang agung. Pada saat ini, Xiao Yan menjadi sangat menakutkan. Saya takut bahkan Daudi yang kuat dapat terbunuh dalam sekejap. Sabit kematian di tangan Dewa Kematian juga merupakan senjata yang ampuh. Sabit kematian, saya tidak tahu berapa banyak kepala pembangkit tenaga listrik puncak telah terbunuh. Sekarang, sabit kematian terhadap pedang para dewa dan iblis sama bagusnya dengan plutonium. Pedang dewa dan iblis ini milikku. Melihat dewa dan pedang iblis di tangan Xiao Yan, Dewa Kematian tertawa liar. Sabit jelek di tanganmu akan menjadi pialaku. Xiao Yan menjawab dengan dingin, tidak menyerah sama sekali, dan segera menjawab. Mencari kematian, teriak Dewa Kematian dengan marah. Kamu mencari kematian, Xiao Yan juga berkata dengan marah. Xiao Yan memegang pedang para dewa dan iblis, dan Dewa Kematian memegang sabit Dewa Kematian, dan keduanya bertabrakan lagi. Saya melihat tinggi di langit, api memenuhi udara, awan ajaib melonjak, dan api dan awan ajaib terus bertabrakan dan saling berhadapan. Semua orang masih tidak bisa melihat jejak mereka berdua. Kecepatan keduanya terlalu cepat, jadi ada banyak cahaya dan bayangan di langit, terus berkedip, semua orang tidak bisa membedakannya. Bagaimanapun, cahaya dan bayangan itu adalah dewa mereka berdua. Selama pertempuran sengit antara keduanya, ruang terus meledak, mengungkapkan kekosongan hitam besar, puncak gunung di bawah terus runtuh. Pertempuran antara keduanya mengejutkan, hantu menangis dan dewa, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Di antara tangan, gunung dan sungai pecah, di antara kaki, kekosongan hancur. Ini adalah puncak kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak sangat menakutkan. Xiao Yan memegang pedang iblis ilahi di tangannya, dan pedang iblis itu seperti pelangi. Pada saat ini, pedang iblis-iblis meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan peningkatan bertahap kekuatan Xiao Yan, kekuatan perkasa dari dewa dan pedang iblis secara bertahap muncul. Meskipun ada celah tertentu antara kekuatan Xiao Yan dan Dewa Kematian, Xiao Yan memiliki pedang dewa dan iblis di tangannya, yang cukup untuk menutupi celah ini. Dalam sekejap, pedang para dewa dan iblis meledak menjadi cahaya 1000 zang, dan segera, cahaya yang berkobar menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya, semua cahaya antara langit dan bumi ditutupi, seperti terik matahari menggantung di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan, bahkan orang-orang dari klan Xiao yang ribuan mil jauhnya, sangat ngeri, pedang seperti itu menebas, saya khawatir itu dapat membelah dunia mendalam klan Xiao menjadi dua. Banyak orang kuat Daudi dari klan Xiao segera mendirikan penghalang ruang satu demi satu di pinggiran pegunungan Tiandi. Setelah mengatur perlindungan energi, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke medan perang di langit lagi. Dewa Kematian juga merasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan dahsyat itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, dia malah menunjukkan senyuman kejam. Senyum itu sepertinya mengejek ketidaktahuan Xiao Yan. Xiao Yan mengira dia sangat kuat, tapi kekuatan Dewa Kematian benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Dengan tingkat kekuatan ini saja, itu seperti mengalahkan Dewa Kematian, yang hanya angan-angan. Mati, kamu mati untukku. Xiao Yan menari dengan liar,
melihat senyum kematian yang hampir mengejek, dia berteriak dengan keras, dan pedang para dewa dan iblis di tangannya menebas ke depan dengan keras. Pedang itu bersinar seperti pelangi, menghancurkan kehampaan, dan langsung menebas dewa kematian. Sabit dewa kematian berteriak dengan dingin, menghadap pedang yang menyala-nyala dengan sabit di tangannya. Pada saat ini, hal yang menakjubkan terjadi, cahaya hitam yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di sabit dewa kematian. Hanya dalam sekejap, cahaya pedang para dewa dan iblis benar-benar redup. Setelah itu, cahaya pedang para dewa dan iblis dan cahaya pedang dewa kematian bertabrakan dengan keras. Ledakan, raungan memekakkan telinga bergema, dan pedang para dewa dan iblis langsung dipotong menjadi dua bagian oleh pedang kematian. Setelah itu, cahaya pedang dewa kematian menembus kehampaan, dan dalam sekejap, itu menebas di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sangat berubah, tinju kanannya mengepal erat, dan dia meledak seperti reaksi naluriah, energi mengerikan yang sangat panas menyembur keluar seperti lautan kemarahan yang mengamuk. Ledakan, ada suara keras lainnya, kekuatan tinju Xiaoyan bertabrakan dengan cahaya pedang dewa kematian, dan gelombang udara yang sangat menakutkan menyapu satu demi satu. Tubuh Xiaoyan juga melesat mundur seperti meteorit. Setelah konfrontasi singkat, Xiaoyan ternyata menjadi pecundang. Selain itu masih benar-benar ditekan oleh dewa kematian. Dewa kematian sangat menakutkan, bahkan jika Xiaoyan mewarisi kekuatan 10 roh pejuang agung, dia masih bukan tandingan dewa kematian. Anak muda, ini sudah berakhir, suara dingin bergema perlahan di dunia ini. Dewa kematian tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan yang terbang terbalik, dan kemudian memberi Xiaoyan senyum tipis. Di mata Xiaoyan, Death Smile adalah jimat yang mengancam jiwa, yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan kaku dengan sia-sia, dan sentuhan kejutan dan ketakutan melonjak di Xiaoyan dengan sia-sia. Melihat pemandangan ini, Xiao He, Xiao Yao dan orang lain di kejauhan semuanya pucat pasi, dan wajah mereka penuh keputusasaan. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan, yang mewarisi 10 semangat juang teratas, dikalahkan oleh dewa kematian dengan begitu sederhana. Bisakah kutukan kematian tidak pernah dipatahkan? Dewa kematian mengangkat sabitnya dan menebas Xiaoyan. Melihat Xiaoyan akan terbelah menjadi dua bagian, kekosongan di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan cahaya bulan, dan kecemerlangan cahaya bulan menjadi lebih dan lebih kuat, dan pada akhirnya, itu diringkas menjadi kursi teratai permata. Kursi giok teratai harta karun itu adalah bunga teratai yang mekar, tetapi bunga teratai ini sangat besar, kelopaknya berwarna hijau zamrud, dan platform teratai sejernih kristal seperti batu giok yang indah. Dari waktu ke waktu, ada aliran cahaya bulan yang cemerlang, muncul dari kursi giok teratai. Di kursi giok teratai, duduk keindahan yang menakjubkan, dengan keanggunan dan keindahan yang tiada taraf. Jangan sakiti Xiaoyan, si cantik yang memesona berteriak, dan segera menaiki kursi giok lotus untuk menemui sabit dewa kematian. Ledakan, sabit dewa kematian menebas kursi teratai dengan keras, dan kecemerlangan energi yang menyilaukan tiba-tiba meledak seperti matahari yang terik. Nalan Kingsway mengendarai kursi giok teratai dan memblokir sabit kematian untuk Xiaoyan, ditebas oleh sabit dewa kematian. Kursi giok teratai tidak hancur, dan Nalan Kingsway di dalamnya tidak rusak sedikit pun. Namun, di bawah gejolak, kursi batu giok Baolian membawa Nalan Kingsway dan terbang keluar. Xiaoyan juga mendapatkan kembali kekuatannya saat ini, menamparkan telapak tangannya di udara, dan seluruh tubuhnya terbang ke langit. Xiaoyan, biarkan Nalan Kingsway menghentikan dewa kematian, cepat masuk ke zona mati dan hancurkan kutukan dewa kematian. Pada saat ini, Xiao He tiba-tiba mengirimkan perasaan ilahi kepada Xiaoyan dan Nalan Kingsway, dan juga memberitahu mereka tentang koordinat zona mati. Menurut koordinat zona mati yang disebutkan oleh Xiao He, Xiaoyan segera merasakan pintu masuk zona mati. Dengan pikiran, dia sudah tiba di pintu masuk zona mati ribuan mil jauhnya dari ranah mendalam klan Xiao. Ini adalah alam pamungkas dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ketika Anda mencapai alam ini, Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan berkeliling dunia. Jika pembangkit tenaga listrik Doudi ingin mencapai ribuan mil jauhnya, cara tercepat adalah mengobrak-abrik kekosongan dan terbang dengan cepat di saluran luar angkasa sebelum mencapainya. Dan ketika Anda mencapai alam tertentu, Anda tidak perlu merobek kekosongan lagi. Anda hanya perlu berpikir untuk mencapai ribuan mil jauhnya. Pintu masuk ke zona mati ada di hutan kematian, tetapi itu adalah lubang raksasa tanpa dasar, dan energi kematian di lubang raksasa melonjak ke langit, dan awan iblis bergulir, kabut sihir hitam pekat dan energi kematian, seperti lautan badai, berjatuhan di lubang raksasa. Xiaoyan melangkah ke udara dan terjun ke kabut yang bergulir. Melihat Xiaoyan pergi, Nalan Kingsway mengendarai kursi giok teratai dan menyerang dewa kematian lagi. Dia duduk bersila di kursi giok teratai, segel di tangannya berubah dengan cepat, dan semburan aura terus meletus dari kursi giok teratai,
menghilangkan awan iblis mematikan di langit dan menghilangkannya. Lian tebasan, Nalan Kingsway memadatkan segel di tangannya, dan minuman bening keluar dari mulutnya, seperti lengan lotus Suang Saikwe, dan tiba-tiba melambai ke depan. 10 kelopak teratai yang mempesona melesat keluar dari kursi batu giok, menebas ke arah Dewa Kematian dari arah yang berbeda. 10 kelopak teratai meledak menjadi semburan cahaya ilahi, langsung menembus kehampaan, dan datang ke tempat kematian. Cahaya ilahi yang menyilaukan, membawa kekuatan Taoisme yang tak terlukiskan, mengelilingi Dewa Kematian. Melihat kekuatan besar Nalan Kingsway, banyak orang kuat dari klan Xiao di kejauhan bersorak keras. Tentu saja, banyak orang tahu di dalam hati mereka bahwa Nalan Kingsway tidak bertarung melawan Dewa Kematian. Alasan mengapa dia bisa bertarung melawan Dewa Kematian sepenuhnya karena kursi lotus. Tapi tidak peduli apa, Nalan Kingsway saat ini memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Kematian, itu sudah cukup. Mati untukku, menghadapi serangan agresif Nalan Kingsway, Dewa Kematian sangat marah, dan momentum yang kuat meledak seketika. Di depan, potensi yang kuat, serangan 10 kelopak teratai segera runtuh, 10 kelopak teratai terguncang dan terbang keluar. Dewa Kematian bergerak dan muncul tepat di depan kursi giok teratai. Dengan sabit di tangannya, cahaya menakutkan dari Dewa Kematian meletus, menebas ke arah Nalan Kingsway di kursi giok teratai. Cahaya kematian, hancurkan semuanya, jelas bukan hanya legenda. Semua orang di keluarga Xiao di kejauhan menjadi pucat karena keheranan dan berseru tanpa sadar. Mereka semua tahu dalam hati mereka akan seperti apa Nalan Kingsway, dan semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Nalan Kingsway. Nalan Kingsway di kursi teratai sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, sidik jarinya berubah, dan 10 kelopak teratai terbang kembali ke platform teratai dalam sekejap. Setelah itu, 10 kelopak teratai dengan cepat menyatu, dan dalam sekejap, tempat duduk teratai yang berhias permata menjadi kuncup teratai, dan Nalan Kingsway juga dibungkus sejak awal. Pada saat ini, cahaya kematian menghantam kuncup bunga, dan suara gemuruh yang tak tertandingi tiba-tiba keluar. Cahaya kematian bukan hanya legenda, itu adalah cahaya kehancuran yang mengerikan. Di depannya, dapat menghancurkan segalanya, memotong segalanya. Pada saat ini, Nalan Kingsway dan kursi giok lotus yang membungkusnya sedang diuji oleh cahaya kematian. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.